Assalamualaikum, kita di bab 61-70. Selamat bersantai. Bab 61, tantangan dari Zhao Linlong. Bagus juga. Hanya dengan sekali melihat, Tuan Ye sudah memberikan penilaian seperti itu kepada Zhao Feng. Garis bawah kenapa? Garis bawah. Amarah membuncah di hati Zhao Linlong. Level pelatihannya adalah yang tertinggi dan penampilannya hanya mendapatkan penilaian biasa saja. Zhao Feng tidak berbuat apapun dan ia sudah dinilai bagus juga. Zhao Feng, ini adalah Tuan Ye dari ibu kota provinsi Guanjun. Dia mewakili istana Guanjun datang ke sini untuk memilih murid jenius dari klan keluarga Zhao. Sebaiknya kau tampil dengan baik karena ini kesempatanmu untuk menebus dosamu. Pemimpin klan Zhao Tianchang berusaha menyembunyikan senyuman liciknya namun suaranya terdengar picik. Garis bawah menebus dosaku. Garis bawah Zhao Feng tertawa dalam hati namun ia malas menjelaskannya. Aku menemui Tuan Ye, Zhao Feng membungkuk dengan hormat. Tuan Ye menganggukkan kepalanya dan memberi tanda untuk segera memulai. Di bawah tatapan semua orang di ruangan tersebut, Zhao Feng menarik napas untuk menenangkan dirinya. Kemampuannya untuk tetap tenang memang melebihi yang lainnya, bahkan Zhao Linlong atau Zhao Yufei pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Zhao Feng sendiri tidak sadar bahwa sebenarnya ada aura aneh yang dilepaskan oleh mata kirinya di saat-saat kritis untuk membuatnya tetap tenang dalam situasi apapun. Ada sedikit rasa terkejut di mata Tuan Ye saat ia sadar bahwa pemuda di hadapannya itu tidak sesederhana yang terlihat. Pukulan besi api. Pukulan pertama Zhao Feng adalah jurus yang selalu ia gunakan. Jurus bela diri tingkat dasar. Para murid jenius dan tetua kaget. Jurus tingkat dasar Zhao Feng telah melewati tingkatan kesempurnaan dari gerakan aslinya. Bagus juga, sekali lagi Tuan Ye menganggukkan kepalanya. Zhao Feng terus mengeluarkan pukulannya dan tanpa ia sadari, ia menyatukan aura satu surgawi ke dalam pukulannya. Garis bawah garis bawah. Pukulan sederhana Zhao Feng terlihat seperti naga yang membara. Saat ia mengeluarkan pukulannya, ia seperti mengerahkan semua kekuatannya pada satu titik dengan sempurna. Jurus pukulannya itu terlihat seperti mengandung pemahaman yang begitu dalam. Jurus bela diri tingkat dasar. Jurus itu tidak mudah untuk dilatih hingga ke tingkat seperti itu. Para tetua menganggukkan kepalanya namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli seberapa sempurnanya jurus itu tetap saja jurus tingkat dasar yang tidak bisa dibandingkan dengan jurus tingkat puncak. Zhao Linlong terlihat meremehkannya. Bagus sekali, terdengar suara yang begitu gembira menggema di ruangan itu. Rasa terkejut dan gembira terlihat di mata Tuan Ye. Suara itu adalah pujian darinya. Garis bawah bagus sekali. Garis bawah, Zhao Tianchang dan Zhao Linlong serasa nyaris mati karena tersedak napas mereka sendiri. Mereka seperti sedang melihat sosok hantu. Penilaian awal Tuan Ye bisa membuat mereka paham betapa susahnya mendapatkan penilaian yang baik darinya. Garis bawah jurus bela diri tingkat dasar, bagaimana mungkin? Garis bawah amarah Zhao Linlong nyaris meledak. Dari pengamatannya, ia tidak bisa melihat hal yang sangat spesial di jurus bela diri tingkat dasar milik Zhao Feng itu. Hahaha, sepertinya kau murid jenius yang aku cari. Tuan Ye tertawa cukup lama, tingkah lakunya pun langsung berubah, berbeda dengan sebelumnya. Terima kasih atas penilaian Anda. Zhao Feng juga terkejut. Sebenarnya ia ingin memulai dari jurus bela diri tingkat dasar lalu diikuti jurus pukulan amarah naga dan diakhiri dengan jurus jari bintangnya. Namun saat ia menunjukkan jurus tingkat dasarnya, tanpa sengaja ia menggabungkannya dengan pukulan amarah naga. Di mataku, kau adalah murid jenius yang sesungguhnya. Tuan Ye pun berdiri dari kursinya. Garis bawah kau adalah murid jenius sesungguhnya. Garis bawah. Saat Tuan Ye berkata demikian, wajah Zhao Linlong menjadi terlihat menakutkan. Garis bawah kenapa? Garis bawah. Rasa tidak terima menggema di dalam hatinya. Zhao Feng mendapatkan penilaian yang lebih baik hanya dari jurus tingkat dasar, bagaimana mungkin ia bisa menerimanya? Namaku Ye Lingyun. Mungkin nanti kita bisa berteman. Tuan Ye terlihat sangat menghargai Zhao Feng. Kejadian itu membuat Zhao Tianchang dan para tetua bengong. Kenapa seorang master bela diri di level ke-9 mau berteman dengan pemuda seperti dia? Bahkan Zhao Feng pun kaget. Satu-satunya penjelasan yang terlintas di pikirannya adalah karena aura satu surgawi itu. Jika Xin Wuheng tidak menghilang, maka dia juga pasti akan dibawa oleh Tuan Ye ke istana. Tuan Ye, Anda terlalu baik padaku. Zhao Feng tidak tahu bagaimana bereaksi dengan benar. Ia tidak berani memperlakukan Tuan Ye seperti teman. Itu sama saja seperti membuat semut dan gajah berteman. Hehe, Zhao Feng, kau terlalu rendah hati. Suatu hari kau akan menyadari bahwa kau berhak melakukannya. Ye Lingyun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum.
Saat ini ia tidak terlihat galak sama sekali. Kejadian itu membuat yang lainnya sangat kebingungan. Terutama Zhao Linlong, ia sangat jengkel sekali. Zhao Feng, apakah kau mau bergabung dengan kesatuan Guanjun? Ye Linyun langsung bertanya padanya. Mau atau tidak, itu bukannya pertanyaan bodoh. Lagi pula tindakan Ye Linyun juga terlalu baik. Zhao Feng berkata dengan jujur, tujuanku adalah meninggalkan kota bulu matahari dan mendapatkan pengalaman di dunia luar, jadi aku bersedia. Memasuki istana Guanjun sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan hidupnya. Luas wilayah Guanjun melebihi kota bulu matahari, jadi itu adalah arena yang lebih luas baginya. Bagus, jika kau bekerja keras, mungkin kau bisa mendapatkan pelajaran khusus langsung dari Panglima Guanjun, Ye Linyun tersenyum. Garis bawah Panglima Guanjun, garis bawah, Zhao Feng langsung berterima kasih padanya. Meski ia tinggal di kota kecil, ia telah mendengar tentang Panglima Guanjun yang melegenda karena ia adalah pemimpin diktator tertinggi di radius 10.000 km. Panglima Guanjun juga merupakan pesilat di level tertinggi. Kota bulu matahari dan klan keluarga Zhao berada di bawah kekuasaannya. Keluarga Zhao bahkan tidak punya status atau hak untuk mencoba menyanjung para bawahannya. Saat ini Zhao Feng bisa merasakan tatapan iri dari Zhao Linlong dan Zhao Han. Dia bisa memasuki istana Guanjun dan ia mungkin akan mendapatkan kesempatan pelajaran khusus langsung dari Panglima Guanjun, siapa yang tidak iri. Zhao Han dan Zhao Qi bisa dikesampingkan karena mereka tahu perbedaan kekuatan antara Zhao Feng dan mereka. Mereka telah melihat penampilan Zhao Feng di pertandingan antar klan sehingga mereka tahu mereka tidak berhak membantahnya. Namun masih ada satu orang yang tidak bisa menerimanya. Itu adalah Zhao Linlong. Rasa cemburu, tidak terima dan iri telah membara di dadanya. Garis bawah kenapa? Garis bawah. Dilihat dari tingkat pelatihannya, dia adalah yang tertinggi di antara para generasi muda di klan ini. Soal jurus bela diri, ia telah menyentuh batasan dari bagian jurus bela diri murni. Meskipun ada perbedaan di antara mereka, dia tidak terima ia telah dikalahkan oleh Zhao Feng hanya dengan jurus tingkat dasar yang sederhana itu. Aku tidak setuju. Kemarahan di hati Zhao Linlong akhirnya meledak. Seluruh ruangan pun mendadak terdiam. Linlong, jangan. Zhao Tianchang dan tetua lainnya mencoba menghentikannya. Meskipun mereka juga bingung kenapa Ye Linyun memilih Zhao Feng, mereka tidak berani menanyakan alasannya. Kenapa kau tidak setuju? Senyuman mengejek muncul di wajah Ye Linyun. Beri aku kesempatan, aku akan gunakan kekuatanku untuk membuktikan bahwa aku lebih kuat darinya. Bukankah peraturan di dunia ini mengatakan bahwa yang terkuat yang bisa membuat pilihan? Zhao Linlong menatap Zhao Feng dan memamerkan aura level ke-6-nya. Jika itu adalah murid biasa di level ke-4 atau ke-5, mereka pasti ketakutan. Namun Zhao Feng sepertinya tidak terpengaruh sama sekali meskipun ia menyembunyikan auranya. Hanya yang terkuat yang bisa berkuasa. Aku akan memberikanmu satu kesempatan. Jika kau bisa mengalahkan Zhao Feng, kau juga bisa ikut ke istana. Ye Linyun tertawa lalu berpaling ke arah Zhao Feng. Aku cuma melihat jurus tingkat dasarmu, dan sekarang mari kita lihat kemampuan bertarungmu. Baik tuanku, Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Keduanya pun saling berhadapan di dalam ruangan itu. Sejak Zhao Feng memasuki wilayah klan utama, mereka tidak pernah bertanding sebelumnya. Ini adalah pertama kali mereka akhirnya akan bertarung. Zhao Feng, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk membuktikan bahwa aku lebih berhak darimu untuk memasuki istana Guanjun. Melihat pertarungan ini, para murid lainnya menatap dengan penuh harap. Salah satunya adalah murid jenius terbaik di keluarga Zhao sedangkan yang satunya lagi adalah pemuda yang pernah menjadi murid jenius terbaik di keluarga Zhao. Satunya adalah murid berbakat di kota bulu matahari, sedangkan satunya lagi punya level pelatihan tertinggi di kalangan generasi muda di kota bulu matahari. Jari membelah awan, seru Zhao Linlong saat ia mengarahkan jarinya yang memancarkan sinar ungu. Di saat bersamaan ia juga menggunakan langkah bayangan dan meninggalkan jejak bayangan di udara tempat ia semula berdiri. Jari bintang, sebuah sinar biru keluar dari jari Zhao Feng dan bertabrakan dengan jurus Zhao Linlong. Boom! Kedua jurus bela diri level puncak itu beradu dan menyebabkan jubah mereka berkibar-kibar di udara. Garis bawah teng, garis bawah. Keduanya bergerak mundur beberapa kali. Zhao Linlong terpukul mundur hingga 5 langkah dan merasakan tumpukan darah di kerongkongannya. Nasib Zhao Feng pun tidak terlalu baik, ia bisa merasakan jarinya yang beradu dengan jurus Zhao Linlong menjadi mati rasa. Jari bintang, tingkat ketiga dari jari bintang. Bagaimana mungkin ia bisa mencapai tahapan itu di usia semuda itu? Para tetua ini tahu betapa mengerikannya jurus jari bintang.
Jari bintang adalah jurus terkuat di perpustakaan bela diri. Banyak yang telah mencoba mempelajarinya namun akhirnya gagal karena jurus ini terlalu susah untuk dipelajari dan juga punya bahaya yang bisa melukai mereka yang mempelajarinya. Lantai ketiga perpustakaan bela diri. Sejak awal pertarungan bisa terlihat bahwa Zhao Feng lebih unggul. Hal itu cukup menyeramkan mengingat Zhao Feng punya level pelatihan yang lebih rendah. Zhao Feng lebih unggul karena jurus jari bintang dan teknik pertahanan badannya. Zhao Tianchang mendesah dan tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut di wajahnya. Suaranya juga cukup lantang sehingga Zhao Linlong mendengarnya. Teknik dinding besi milik Zhao Feng telah mencapai level kelima dan dia punya kekuatan yang sulit dibayangkan oleh siapapun. Ia masih menyembunyikan level pelatihan sebenarnya sehingga teknik dinding besinya masih terlihat seolah berada di puncak level keempat. Kekuatan jari bintangnya memang lebih kuat daripada jari membelah awan milik Zhao Linlong. Aku tidak percaya, teriak Zhao Linlong geram dan kembali memusatkan tenaga dalamnya. Dalam waktu singkat kekuatannya sudah mencapai level puncak. Jika yang dihadapinya adalah murid jenius lainnya, mereka pasti sudah tewas. Tahap ketiga jari bintang. Mata Zhao Feng berkilat saat terlihat sinar biru membelah udara. Garis bawah po garis bawah. Jarinya bergerak memotong di udara dan berubah menjadi sinar kebiruan. Garis bawah puff, puff, po garis bawah. Serangan Zhao Feng memukul mundur Zhao Linlong berulang-ulang kali. Garis bawah wah, garis bawah. Pada jurus ke-8, wajah Zhao Linlong terlihat pucat dan ia pun muntah darah. Dari situasi tersebut sepertinya Zhao Linlong sudah tidak bisa bertarung lebih dari 10 jurus. Dia seperti Xin Wuheng kedua, Zhao Han dan Zhao Qi saling berpandangan dan menganggukkan kepala. Jika dipikir lagi, Zhao Feng dan Xin Wuheng seri di posisi pertama dan Xin Wuheng mengaku kalah. Sekarang mereka bisa melihat bahwa kekuatan Zhao Feng lebih tinggi daripada Xin Wuheng, bukan lebih rendah. Aliran kuda-kuda angin. Pada jurus ke-9 aura Zhao Linlong tiba-tiba berubah. Garis bawah Hu, garis bawah. Sinar ungu yang pekat mendorong keras ke arah Zhao Feng. Garis bawah jurus seperti apa ini? Garis bawah. Jantung Zhao Qi, Zhao Han dan Zhao Yufei berdebar keras. Bahkan Zhao Feng yang unggul dalam pertarungan ini pun bisa merasakan tekanan dari aura tersebut. Apakah itu bagian dari aura jurus bela diri murni? Zhao Feng segera menguasai dirinya sendiri dan memusatkan lebih banyak energi ke jurus jari bintang. Jari bintang 1 titik. Sinar biru muncul dan bergerak seperti meteor. Apa? Dia sudah mempelajari jurus jari bintang 1 titik. Jari bintang 1 titik. Jurus mematikan dari jari bintang. Jika ia sudah mempelajarinya maka levelnya sudah hampir mendekati level keempat. Para tetua terlihat terkejut. Jari bintang adalah jurus terkuat di klan Zhao namun ini juga merupakan jurus tersulit untuk dipelajari. Selama 100 tahun banyak murid jenius yang telah mencoba mempelajarinya namun hasilnya tetap sama, jari mereka menjadi cacat atau karena waktu yang dibutuhkan sangat lama, mereka akhirnya menyerah. Salah satu tetua pernah menyebutkan bahwa jari bintang adalah jurus yang nyaris mendekati level jurus bela diri murni dan sangat berbahaya. Namun di generasi saat ini, seorang murid dari klan cabang berhasil mempelajari jurus jari bintang dengan baik. Garis bawah po, garis bawah. Jari bintang 1 titik membelah di udara dan menghajar jurus pukulan kuda-kuda angin milik Zhao Linlong. Sosok Zhao Linlong pun bergetar hebat saat lengan bajunya tercabik-cabik. Kau kalah. Jari Zhao Feng berhenti tepat di dekat urat nadi lengan Zhao Linlong. Jari bintang punya banyak kelebihan. Salah satunya adalah bisa mengincar titik nadi seseorang. Garis bawah aku kalah. Garis bawah. Zhao Linlong terkejut. Selama ini Zhao Linlong berpikir ia tidak terkalahkan sehingga ia tidak bisa melihat perbedaan besar antara dirinya dan Zhao Feng. Ia berpikir Zhao Feng adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Bagus juga, kau bisa mengendalikan kekuatan tenaga dalammu dengan sempurna, puji Ye Lingyun. Ia bisa melihat kemampuan Zhao Feng yang lebih banyak dan lebih menyukainya setelah pertarungan itu. Bisa menantang seseorang yang levelnya lebih tinggi itu jarang terjadi di ibu kota provinsi. Lagi pula Zhao Feng terlihat tidak terlalu bersusah payah melakukannya. Zhao Tianchang dan para pengikutnya pun saling berpandangan dan menghela napas dalam-dalam. Mereka bisa melihat dengan jelas jurus jari bintang 1 titik itu bisa menghancurkan lengan Zhao Linlong namun ia tidak melakukannya. Pertarungan kedua murid jenius terbaik di kota bulu matahari ini pun telah berakhir. Ye Lingyun menatap Zhao Feng dan Zhao Yufei dan terlihat sangat senang. Meskipun ia tidak bisa menemui murid jenius di keluarga Xin, dia mendapatkan 2 murid jenius di keluarga Zhao. Penampilan Zhao Feng sangat di luar dugaannya. Kalian berdua pergilah dan segera kemasi barang-barang kalian. 3 hari lagi kita akan menuju ke ibu kota provinsi,
ujar Ye Linyun kepada Zhao Feng dan Zhao Yufei. Garis bawah SUA, garis bawah. Ye Linyun berubah menjadi bayangan dan langsung menghilang. Garis bawah cepat sekali. Garis bawah. Tanpa menggunakan kemampuan mata kirinya, Zhao Feng bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Jika Ye Linyun ingin menyerang, tidak ada yang bisa menangkis serangannya, termasuk pemimpin klan dan para tetua. Garis bawah apakah seperti itu kekuatan di level ke-9? Lalu seberapa kuatnya si Panglima Guanjun itu? Garis bawah Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat memikirkannya. Pemimpin klan, masih ada 3 hari lagi. Aku ingin kembali ke desa daun hijau. Mata Zhao Feng menatap ke arah Zhao Tianchang. Ia masih dalam perintah tahanan rumah dari klan ini. Pergilah. Meskipun Zhao Tianchang adalah pemimpin klan, namun kali ini ia merasa tidak berguna. Sepatah kata itu pun terdengar terpaksa. Sekarang Zhao Feng telah menjadi salah satu pesilat di Istana Guanjun, ia tidak akan berani melakukan apapun terhadapnya. Namun kami berharap kau bisa memberikan jawaban atas kematian Zhao Tianjian. Dari jurus jari bintang yang kau gunakan tadi, kau bisa membunuhnya. Mata Zhao Tianchang terlihat berkilat. Saat ini ia hanya menginginkan sebuah jawaban. Bahkan jika jawabannya adalah Zhao Feng memang berkomplot dengan keluarga Qiyu, ia tetap tidak bisa menghukumnya lagi. Aku memang membunuh Zhao Tianjian, namun aku tidak pernah mengkhianati keluarga Zhao. Zhao Feng tertawa. Itu memang benar kau. Sebelumnya mereka memang sudah curiga namun tidak percaya Zhao Feng bisa membunuh keduanya. Satu hal lagi, orang yang sebenarnya berkomplot dengan keluarga Qiyu itu bukan aku. Jika kau ingin tahu jawabannya, kau bisa menemukannya di rumah Zhao Tianjian. Usai memberikan pernyataan itu Zhao Feng pun meninggalkan ruangan tersebut. Garis bawah apakah mungkin? Garis bawah. Akhirnya mereka pun paham. Di hari yang sama, para petinggi klan segera mengirimkan orang untuk menahan keluarga Zhao Tianjian, termasuk Zhao Yijian. Zhao Yijian tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun mereka menemukan beberapa bukti bahwa Zhao Tianjian berkomplot dengan keluarga Qiyu. Akhirnya kebenaran pun terungkap. Para petinggi klan pun akhirnya sadar perlakuan tidak adil yang mereka berikan ke Zhao Feng. Biasanya mereka tidak akan peduli, namun kali ini berbeda. Zhao Feng telah terpilih oleh Istana Guanjun dan dia punya masa depan yang cerah. Masa depan Zhao Feng bisa menentukan masa depan klan keluarga Zhao juga. Itu sebabnya pemimpin klan memerintahkan tetua Zhao Yusong untuk mendatangi Zhao Feng. Hahaha, sangat menyenangkan melihat ekspresi di wajah mereka. Tetua Yusong sama sekali tidak terlihat bersimpati kepada pemimpin klan dan para petingginya, bahkan ia terlihat sangat senang. Oh ya, para petinggi klan telah memutuskan untuk membuka lantai ketiga perpustakaan untukmu, ia menyampaikan berita lainnya. Lantai ketiga perpustakaan, senyuman tersungging di wajah Zhao Feng. Hasil pertarungan kemarin sesuai dengan dugaannya. Pada hari kedua, 3 orang tetua termasuk tetua Zhao Yusong memasuki lantai ketiga perpustakaan. Lantai ketiga ini adalah tempat yang sangat misterius. 1 orang tetua tidak akan mampu membukanya. Klan keluarga Zhao punya peraturan, 3 orang tetua harus setuju untuk membuka lantai ketiga ini karena dibutuhkan aliran tenaga dalam yang terus-menerus untuk membukanya. Ada sebuah pintu batu berwarna hijau gelap yang menuju ke lantai ketiga. Garis bawah Weng, garis bawah. Pintu batu itu berdengung saat ada beberapa alat mekanik yang tersembunyi bergerak untuk membukanya dan pintu itu pun terbuka lebar. Zhao Feng melangkah masuk dan melihat ada ruangan yang sepenuhnya terbuat dari batu. Di dindingnya ada beberapa lukisan yang terpahat. Ada yang terlihat bergerak, ada pula yang terlihat buram. Dengan menggunakan kombinasi kekuatan tenaga dalam dari 3 master bela diri, lukisan-lukisan itu terlihat hidup. Aliran kuda-kuda angin, kuda-kuda angin puyuh, kuda-kuda membelah angin, kuda-kuda angin api. Setiap lukisan memiliki kuda-kuda yang berbeda namun karena sudah sangat tua, gambarnya tidak terlalu jelas. Zhao Feng merasa bahkan dengan kekuatan tenaga dalam dari ketiga tetua, itu masih tidak cukup untuk mengaktifkan semua lukisan tersebut. Seluruh rangkaian lukisan ini akan membentuk sebuah jurus bela diri murni, namun gambarnya sedikit buram dan tidak ada cukup energi untuk mengaktifkan semuanya. Mata kiri Zhao Feng segera merekam semua lukisan tersebut. Zhao Feng, kami hanya mampu melakukannya selama 30 tarikan napas. Jika kau bisa mendapatkan petunjuk apapun di sini, semuanya benar-benar tergantung padamu, suara tetua Yusong terdengar dari luar. Garis bawah 30 tarikan napas. Garis bawah hati Zhao Feng berdebar-debar. Garis bawah SUA, garis bawah. Ia langsung memaksa kemampuan mata kirinya hingga batas tertingginya dan berubah menjadi penglihatan super. Dengan kekuatan itu, lukisan di dinding batu itu pun menjadi sangat jelas. Salin,
Zhao Feng meneriakkan satu kata dan satu lukisan pun terserap masuk dalam dimensi di mata kirinya. Kembali pulang dengan kemenangan, sebuah lukisan muncul di dalam dimensi mata kirinya. Ia telah menyalin semua lukisan di pikirannya dan meskipun itu bukan jurus bela diri murni yang lengkap, kekuatan jurus ini masih melebihi semua jurus di level puncak. Aliran kuda-kuda angin. Zhao Feng melihat nama jurus di bawah lukisan tersebut. Jurus ini sama dengan yang digunakan oleh Zhao Linlong namun ia hanya mempelajari sebagian kecilnya saja. Lalu, lukisan kedua muncul di pikirannya. Bentuk lukisan kedua lebih rumit dibandingkan yang pertama. Kuda-kuda kedua, kuda-kuda angin puyuh. Zhao Feng berhasil menyalin lukisan itu di pikirannya. Namun rasa lelah mulai menguasainya. Semakin rumit hal yang ia salin di pikirannya, semakin terkuras energinya. Kuda-kuda ketiga, kuda-kuda membelah angin. Zhao Feng mengatupkan giginya rapat-rapat saat berusaha sekuat tenaga menyalin lukisan ketiga tersebut. Yang satu ini bahkan lebih rumit dari jurus kedua dan kali ini ia benar-benar merasa kelelahan. Keringat dingin mengucur di dahinya. Dengan sisa tenaganya saat ini sepertinya ia tidak akan bisa menyalin lukisan keempat. Garis bawah Hu, garis bawah. Ia menarik napas dalam-dalam dan memejamkan matanya. Lalu ia menyalurkan kekuatan teknik pernapasan membelah angin untuk memulihkan tenaganya. Di luar ruangan, ketiga tetua hanya bisa membuka ruang lantai ketiga dalam 30 tarikan napas dan waktu semakin menipis. 10 tarikan napas, 15 tarikan napas, 20 tarikan napas. Waktu yang ia punya hampir habis. 25 tarikan napas, 26 tarikan napas, 27 tarikan napas. Napas Zhao Feng semakin cepat. Saat ini rasa lelahnya mulai perlahan menghilang. Pada 2 tarikan napas yang terakhir, kuda-kuda angin api, mata kiri Zhao Feng langsung terbuka dan sebuah cahaya hijau muncul di matanya saat ia memaksakan diri untuk menyalin lukisan keempat. Garis bawah Hong, garis bawah. Sesaat kemudian ia merasakan dirinya dikelilingi oleh sebuah dinding api. Udara yang membara seperti menghancurkan semua hal di sekitarnya. Apakah ini batas kekuatan para pesilat? Zhao Feng merasakan mulutnya mendadak kering, seolah semua cairan di tubuhnya mendadak menguap begitu saja. Namun sebenarnya ia sama sekali tidak terluka, itu semuanya adalah ilusi semata. Garis bawah Sua, garis bawah. Lukisan keempat berhasil disalin oleh mata kirinya. Garis bawah selesai, garis bawah. Zhao Feng pun terduduk jatuh kelelahan. Di saat yang sama, ketiga tetua di luar ruangan menghentikan aliran kekuatan tenaga dalam mereka. Garis bawah Weng. Garis bawah, lukisan di dinding berhenti bergerak. Sekarang lukisan di dinding batu itu terlihat hanya seperti lukisan biasa. Seberapa banyak petunjuk jurus yang bisa kau dapatkan? Ketiga tetua bertanya padanya. Garis bawah petunjuk, garis bawah. Zhao Feng tersentak, sebenarnya ia belum mendapatkan petunjuk apapun dari lantai ketiga itu. Tidak masalah, lukisan-lukisan ini sangat buram dan kebanyakan murid jenius yang pernah kesini nyaris tidak mendapatkan apapun, tetua Yu Song menenangkannya. Mereka tidak heran jika Zhao Feng tidak mendapatkan petunjuk apapun. Ya, bahkan jika kau bisa mendapatkan sedikit saja petunjuk tentang jurusnya, itu masih belum bisa disetarakan dengan jurus bela diri level puncak, ujar salah satu tetua sambil menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan tetua Yu Song. Lantai ketiga ini tidak dibuka untuk umum karena 2 alasan. Pertama, butuh kekuatan tenaga dalam 3 orang tetua sekaligus dan mereka hanya mampu melakukannya dalam 30 tarikan napas saja. Kedua, jurus bela diri murni itu terlalu buram dan petunjuk yang bisa didapatkan dalam waktu sesingkat itu biasanya terlalu sedikit. Terima kasih tetua atas usaha kalian, Zhao Feng tidak terlihat kecewa sama sekali. Ya, dia memang belum mendapatkan petunjuk apapun dalam waktu 30 tarikan napas. Namun ia telah menyalin keempat lukisan jurus itu di dalam pikirannya. Garis bawah kembali ke rumah. Garis bawah, Zhao Feng memejamkan matanya dan mulai fokus untuk memulihkan tenaganya. Setelah tenaganya pulih kembali, ia mulai mencoba mempelajari keempat lukisan jurus bela diri murni itu. Keempat lukisan itu bukan merupakan jurus bela diri murni yang sempurna karena masih ada bagian yang hilang dan sangat buram sekali. Namun Zhao Feng merasa jurus ini tidak terlalu sulit. Kuda-kuda pertama dan kedua lebih mudah daripada jurus tapak angin misteriusnya dan kuda-kuda ketiga setara dengan jurus tersebut. Kuda-kuda keempat punya energi yang bisa menghancurkan apapun. Meskipun jurus ini bukan jurus yang lengkap, jurus ini mampu melampaui batas kekuatan manusia. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa memahami kuda-kuda pertama, aliran kuda-kuda angin. Namun usai mempelajari tingkat pertama jurus ini dengan sempurna ternyata tidak ada efek apapun pada keseluruhan kekuatannya.
Tingkat pertama ini sepertinya tidak lebih bagus daripada jurus bela diri level puncak. Tingkat pertama jurus aliran kuda-kuda angin sebenarnya adalah dasar jurus, bukan jurus untuk menyerang ataupun mempertahankan diri. Zhao Feng pun tidak berdiam diri lebih lama lagi. Meskipun ia merasa keempat jurus itu mungkin tidak akan berguna saat ini, namun jurus ini pasti berguna di kemudian hari. Asteris 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 asteris. Di pagi hari kedua, Zhao Feng bersama orang tuanya kembali ke desa daun hijau. Dalam waktu 2 hari lagi ia akan meninggalkan kota bulu matahari dan pergi ke ibu kota provinsi Guanjun yang jaraknya ribuan kilometer. Hanya dalam waktu yang singkat, aku telah berada di wilayah klan keluarga Zhao selama setahun. Zhao Feng kembali mengingat setahun yang lalu, ia hanyalah murid di level pertama ketika memasuki wilayah klan keluarga Zhao. Dalam waktu 1 tahun ia telah mengalami perubahan besar dan sudah mencapai level ke-6. Dengan level pelatihan dan usiamu saat ini, tidak ada orang di desa daun hijau yang bisa menghentikanmu, ujar ayahnya, Zhao Tianyang. Kedua orang tuanya sangat bangga dengan anak lelakinya itu. Pemimpin klan cabang, Zhao Kaiyuan, seorang laki-laki tua yang berada di level ke-4. Selain Zhao Kaiyuan, penduduk terkuat di desa ini adalah mereka yang berada di level ke-3. Ketika mereka mendengar kabar kepulangan Zhao Feng, pemimpin klan cabang menyambutnya secara langsung. Dulu, Zhao Feng juga merupakan murid jenius terbaik di desa daun hijau. Sekarang, ia pulang dan disambut layaknya seorang pahlawan. Mereka lalu menuju ke rumah pemimpin klan cabang. Rumah ini terlihat jauh berbeda dengan rumah di wilayah klan utama. Ada banyak lubang di dinding karena sudah tua. Fenger, prestasimu melebihi dugaanku, seru Zhao Kaiyuan dengan gembira. Hanya dalam waktu 1 tahun, Zhao Feng telah mencapai level ke-5 dan sekarang ia adalah yang terkuat di wilayah klan cabang keluarga Zhao. Ini sesuatu yang tidak terduga. Biasanya pemuda yang direkomendasikan oleh klan cabang sering dipulangkan kembali. Itu sebabnya para tetua di klan cabang tidak terlalu banyak berharap. Zhao Feng sedikit terkejut saat ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetua di desa daun hijau ini tidak pernah berpikir ia akan mampu menjadi murid jenius terbaik di klan utama, jadi mereka sebenarnya bersiap-siap untuk menerimanya jika ia dipulangkan kembali. Saat orang-orang sedang berbincang, teriakan dan jeritan terdengar dari luar pintu utama. Garis bawah apa yang sedang terjadi? Garis bawah alis Zhao Feng berkerut dan obrolan di ruangan itu pun berhenti. Pemimpin klan cabang, orang-orang keluarga Liu datang untuk mencari masalah lagi. Beberapa pemuda dengan wajah lebam datang. Berani-beraninya mereka, pemimpin klan cabang Zhao Kaiyuan langsung berdiri. Keluarga Liu, mata Zhao Feng terlihat berkilat. Ia dilahirkan di desa daun hijau sehingga ia tahu siapa itu keluarga Liu. Selama beberapa generasi sebelumnya, keluarga Liu telah menjadi lebih kuat dan berpengaruh. Mereka telah menjadi keluarga terkuat di dalam desa daun hijau. Meskipun desa daun hijau tidak bisa disamakan dengan kota bulu matahari, namun keluarga Liu masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Zhao Feng ingat bahwa kabarnya ada 2 atau 3 murid di level ke-5 berasal dari keluarga Liu. Selama setahun terakhir keluarga Liu telah merampas banyak rumah keluarga orang dan sekarang mereka ingin membeli rumah keluarga kita hanya seharga 3.000 keping perak, ujar Zhao Kaiyuan dengan marah. Hehe, keluarga Liu berani juga. Zhao Feng tertawa dingin lalu beranjak keluar. Fenger, jangan terburu-buru. Keluarga Liu sekarang punya pesilat di level ke-6, si pemimpin klan cabang langsung mencoba menghentikannya. Zhao Feng memang kuat namun ia hanya seorang diri. Bagaimana mungkin bisa melawan keluarga Liu? Keluarga Liu punya 6 orang ahli bela diri. 2 pesilatnya telah mencapai level 5 dan salah satunya sudah berada di level ke-6. Pukulan amarah naga. Di luar, Zhao Feng telah memukul salah satu pesilat dari keluarga Liu. Orang itu berada di level ke-5. Semuanya serang secara bersamaan. Seru ketuanya. Sekelompok orang itu pun langsung bergerak ke arah Zhao Feng bersama-sama. Cepat, bantu Fenger. Zhao Tianyang dan Zhao Kaiyuan berteriak bersamaan. Situasinya langsung berubah menjadi kacau. Biarkan aku bertarung sendirian, Zhao Feng berteriak di tengah kerumunan orang yang mengeroyoknya. Garis bawah bum bum bum. Garis bawah. Tendangannya langsung membuat banyak pesilat dari keluarga Liu terpental ke udara. Zhao Feng menghadapi keroyokan orang sendirian. Semua orang yang berada di jarak tembaknya mengalami patah tulang. Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghajar ketuanya hingga babak belur. Ah, Tuan Muda, ampuni kami. Kelompok keluarga Liu itu telah dikalahkan oleh 1 orang. Di tengah jeritan dan debu yang berterbangan,
Sosok Zhao Feng terlihat begitu tinggi dan tampan. Hahaha, orang-orang dari keluarga cabang Zhao akhirnya bisa tertawa. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Orang-orang dari keluarga Liu itu terlalu lemah baginya. Orang-orang dari keluarga Liu itu pasti akan datang untuk balas dendam. Apa sebaiknya kita pulang untuk menguatkan pertahanan wilayah rumah kita terlebih dahulu? Zhao Kaiyuan terlihat khawatir. Keluarga Liu adalah salah satu keluarga terkuat di desa Daun Hijau dan lebih kuat 10 kali lipat daripada klan cabang keluarga Zhao di desa itu. Garis bawah mempertahankan diri. Garis bawah. Zhao Feng dengan dingin berkata, kenapa kita harus mempertahankan diri? Bagaimana jika kita pergi menemui mereka? Siapa si pemburu? Kenapa kita harus mempertahankan diri? Kita harus pergi ke sana dan membunuh mereka semuanya. Ucapan Zhao Feng mengejutkan semua orang. Menyerang keluarga Liu. Zhao Kaiyuan terlihat sangat ketakutan. Tidak, keluarga Liu itu dewa di desa Daun Hijau. Di pikiran mereka, keluarga Liu tidak bisa dikalahkan. Mereka hanya bisa berusaha mempertahankan diri. Sedangkan untuk menyerang keluarga Liu, mereka tidak akan berani memikirkannya kecuali mereka merasa telah hidup terlalu lama. Biar aku yang mengurusnya. Zhao Feng hanya meninggalkan jejak bayangan di tempat ia berdiri. Dalam sekejap mata ia melompat ke atap rumah lalu menghilang dengan cepat. Garis bawah ini tidak bagus. Garis bawah. Zhao Kaiyuan dan Zhao Tianyang merasa gelisah. Bagaimana mungkin seorang pemuda bisa mengalahkan keluarga Liu? Ikuti dia. Keduanya berteriak dari dalam ruangan. Namun tidak ada seorang pun di desa Daun Hijau yang bisa mengejar Zhao Feng. Bahkan kecepatan Zhao Kaiyuan saja cuma setengah dari kecepatan Zhao Feng. Di luar rumah, Zhao Feng menggunakan ilmu meringankan tubuhnya dan melompat di antar pepohonan. Kakinya hampir tidak menjejak di tanah saat ia berlari. Jurusnya ini telah mencapai tingkat tinggi. Saat ia menggunakan ilmu meringankan tubuh, Zhao Feng mencoba menggabungkannya dengan jurus aliran kuda-kuda angin. Aliran kuda-kuda angin adalah gerakan termudah dari keempat jurus bela diri murni yang tidak lengkap itu. Saat ini ketika dia menggunakan kedua jurus itu bersamaan, sosoknya terlihat semakin lincah dan gesit seperti angin. Garis bawah Teng, garis bawah. Zhao Feng bisa merasakan badannya semakin ringan dan lompatannya semakin jauh. Itu artinya ia semakin cepat. Garis bawah Sua, garis bawah. Bayangannya terlihat semakin pudar dan bergerak dengan kecepatan yang mengagumkan. Zhao Feng terlihat sangat senang, jurus aliran kuda-kuda angin ini ternyata punya efek sebagus itu. Sepertinya Zhao Linlong telah salah mengira jurus ini sebagai jurus untuk menyerang. Garis bawah di desa Daun Hijau, rumah keluarga Liu. Garis bawah. Tetua, seorang murid jenius dari keluarga Zhao datang dan melukai saudara-saudara kita, seorang pesilat dari keluarga Liu berkata dengan cepat. Sekelompok kecil keluarga Zhao berani melukai orang-orang kita. Seorang pria parubaya yang agak sedikit gemuk duduk dalam ruangan tersebut. Saat ia berbicara, ia perlahan meneguk isi cangkir tehnya. Dia adalah raja di desa Daun Hijau dan semua yang berani menantang keluarga Liu selama beberapa tahun terakhir telah lenyap. Kelompok kecil seperti keluarga Zhao hanyalah semut di mata mereka. Jika bukan karena klan keluarga Zhao adalah yang terkuat di kota bulu matahari, maka keluarga Liu pasti sudah lama menyingkirkan mereka. Tetua, kau harus menolong kami. Mereka benar-benar meremehkanmu. Pesilat keluarga Liu itu pun menangis. Bilang kepada keluarga Zhao bahwa kita akan datang suatu hari nanti dan mereka harus menyerahkan pemuda itu atau kita akan menghancurkan mereka. Suara yang terdengar dari lelaki gemuk itu terkesan dingin. Ya, raut wajah pesilat itu terlihat gembira. Ini tidak bagus. Si pemuda dari keluarga Zhao sudah datang. Tiba-tiba saja jeritan terdengar dari luar rumah. Garis bawah plop, garis bawah. Sebuah bayangan masuk ke dalam rumah keluarga Liu dan tidak seorang pun yang bisa menghentikannya. Ketua klan, pemuda itu telah memasuki wilayah rumah kita dan melukai 10 hingga 20 orang. Kekacauan pun terjadi di rumah tersebut. Di ruang duduk keluarga Liu, Ketua klan, Liu Guirong yang memiliki pelatihan di level ke-6 duduk bersama dengan 2 orang tetua. Pemuda itu sangat cepat sekali, ujar seorang tetua bertubuh kurus. Sejak kapan keluarga Zhao punya pemuda berbakat seperti dia? Wajah tetua bertubuh gemuk terlihat serius. Dengan pelatihan mereka yang berada di level ke-5, mereka tidak bisa melihat gerakannya. Sepertinya terlihat bagus sekali saat rumah itu menjadi sepi karena pemuda itu tidak muncul. Mata semua orang berpaling ke arah ketua klan yang punya level pelatihan tertinggi. Rambut Liu Guirong berubah namun punya wajah yang tenang. Dilihat dari kecepatannya, dia lebih cepat dariku. Garis bawah bagaimana mungkin? Garis bawah hati seseorang berdebar-debar.
Ini karena level pelatihan Liu Guirong telah menembus level ke-6 setengah tahun lalu dan ia menjadi orang terkuat di desa daun hijau. Apa yang bisa mereka lakukan? Keluarga Liu merasa ini situasi yang cukup sulit. Tentu saja jika ia berhadapan denganku, aku yakin aku bisa menang, hanya ketua klan yang terlihat tenang. Huff, jika bajiangan itu berani datang kemari, aku pastikan ia tidak bisa kembali ke rumahnya, semua orang berteriak dengan semangat. Saat ini sekitar 80% petinggi keluarga Liu ada di dalam rumah dan kekuatan mereka bisa menghancurkan kekuatan apapun di dalam desa daun hijau. Jika pemuda dari keluarga Zhao itu datang, ini adalah rencana yang dibuat oleh Liu Guirong. Haha, kalian semua ada di sini. Ini bagus. Kalian menghemat waktuku untuk mencari kalian semua. Tawa kekanak-kanakan terdengar dari atas atap. Raut wajah semua pesilat di dalam rumah langsung berubah. Sejak kapan ia ada di atas atap? Garis bawah boom. Garis bawah. Atap rumah itu bergetar saat pemuda itu melubanginya dan mendarat tepat di tengah ruangan. Pemuda itu adalah Zhao Feng. Tempatnya berdiri tepat berada persis di tengah ruangan yang artinya ia telah dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga Liu. Hahaha, terima kasih telah datang. Tetua bertubuh gemuk berteriak dengan senang. Senyuman tersungging di wajah Liu Guirong dan tetua bertubuh kurus. 6 orang pesilat lainnya yang berada di level keempat juga terlihat bersemangat. Kau memang hebat, namun masih terlalu muda. Liu Guirong terlihat yakin ia pasti menang melawannya. Jika Zhao Feng tidak langsung keluar dari persembunyiannya, maka mereka tidak bisa melakukan apapun karena ia terlalu cepat. Namun saat ini, Zhao Feng justru sengaja datang langsung menemui mereka. Semua pesilat di ruangan itu menatap Zhao Feng dengan tatapan seolah mengejek ia adalah orang yang tolol. Zhao Feng langsung paham arti tatapan tersebut. Sepertinya kalian masih belum paham siapa sebenarnya pemburu dan siapa yang diburu. Zhao Feng tersenyum. Dasar bajingan, matilah kau. Para pesilat maju mendekatinya dengan penuh semangat, hanya ketua klan yang terlihat khawatir. Namun bukankah Zhao Feng telah terkepung, seharusnya tidak akan ada masalah. Hajar dia, tetua berbadan gemuk langsung memberikan perintah. Pukulan raungan harimau, tapak pemecah batu, tendangan awan terbang. Para pesilat itu menyerang Zhao Feng dengan berbagai jurus. Zhao Feng menghadapi keroyokan 6 orang pesilat sekaligus. Liu Guirong dan kedua tetua keluarga Liu berjaga di pintu keluar untuk mencegah Zhao Feng kabur. Garis bawah peng, peng, bang, garis bawah beberapa jurus mengenai tubuh Zhao Feng. Tameng dinding besi, seluruh badan Zhao Feng berubah menjadi seperti besi dan memantulkan kembali semua serangan. Garis bawah kreaek, garis bawah. Terdengar bunyi tulang yang patah berulang-ulang kali. Garis bawah plop, 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 garis bawah. 6 orang terjatuh ke lantai, semuanya terluka parah. Kejadian itu membuat kedua tetua dan Liu Guirong terkejut. Bagaimana dia bisa melakukannya? Tetua bertubuh gemuk menjerit. Giliran kalian, Zhao Feng berpaling ke arah ketiga orang tersebut. Tuan, kita bisa berbicara baik-baik, senyuman yang terlihat lebih jelek daripada tangisan mendadak muncul di wajah Liu Guirong. Kekuatan yang diperlihatkan Zhao Feng itu melebihi dugaan mereka. Bahkan Liu Guirong pun tidak yakin bisa mengalahkan Zhao Feng. Aku beri kalian waktu 1 hari untuk mengumpulkan semua laki-laki di keluarga Liu dan pergi meninggalkan desa daun hijau, atau, aku kelumpuhkan semua pelatihan kalian, ujar Zhao Feng. Ia telah tinggal di desa daun hijau hampir seumur hidupnya dan ia tahu bagaimana keluarga Liu selalu berlagak. Sebenarnya hukuman yang diberikan Zhao Feng cukup ringan. Ya, Liu Guirong langsung menjawab dan melihat kedua tetuanya. Garis bawah mereka setuju dengan semudah itu. Garis bawah, saat Zhao Feng tengah berpikir tapak penghancur angin, kekuatan tenaga dalam Liu Guirong tiba-tiba meledak saat ia mengeluarkan jurus bela diri tingkat tinggi ke arah dahi Zhao Feng. Matilah kau, kedua tetua itu juga menyerang dari kedua sisi Zhao Feng. Dalam jarak sedekat itu dan serangan yang bertubi-tubi dari kedua pesilat di level ke-5 dan satu pesilat level ke-6, bahkan seorang Zhao Feng pun bisa sedikit lengah. Bocah, kau masih terlalu muda. Liu Guirong tertawa terbahak-bahak saat telapak tangannya hampir menyentuh dahi Zhao Feng. Orang bodoh. Zhao Feng tertawa dingin dan meninggalkan jejak bayangan di tempat ia berdiri. Garis bawah ini tidak bagus. Garis bawah. Serangan Liu Guirong dan kedua tetua itu meleset. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh baju Zhao Feng. Garis bawah sua, garis bawah. Tiba-tiba Zhao Feng muncul kembali di tengah-tengah ketiga orang tersebut seperti hantu. Garis bawah apa? Garis bawah. Keringat dingin turun membasahi punggung Liu Guirong dan kedua tetua itu. Jurus bela diri level tinggi, level puncak.
Liu Guirong nyaris tak bisa berkata apapun. Saat ini mereka baru sadar betapa menakutkannya pemuda di hadapannya itu. Mata kiri Dewa Panah. Ilmu meringankan tubuhnya tidak hanya telah mencapai level tertingginya, jurus langkah seribu bayangannya juga telah mencapai tingkat kesempurnaan saat ia menggabungkan keduanya dengan aliran kuda-kuda angin. Tidak ada seorang pun di kota bulu matahari yang bisa membuat jurus bela diri level tertinggi mencapai tahap sempurna, termasuk para generasi sebelumnya. Karena kalian tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku karena mengerahkan semua kekuatanku. Zhao Feng pun mengeluarkan jurus mematikannya. Liu Guirong dan kedua tetua itu telah berusaha membunuhnya. Jika Zhao Feng tidak sekuat ini, mungkin dia telah tewas. Seperti yang tadi dikatakan oleh Liu Guirong, hati Zhao Feng terlalu lembut. Berbuat baik kepada musuh artinya sama saja berbuat jahat kepada diri sendiri. Tapak penghancur angin, matilah. Liu Guirong terlihat pura-pura mengeluarkan jurus mautnya, namun sebenarnya ia bergerak ke arah yang berlawanan. Garis bawah lari, garis bawah. Kedua tetua juga bergerak ke arah yang sama. Sekarang mereka paham perbedaan kekuatan antara mereka dan Zhao Feng. Diam di tempat, teriak Zhao Feng saat ia melompat di udara dan menusukkan jarinya berulang kali. Garis bawah ses. Garis bawah, terdengar suara berdesis. 3 sinar biru menusuk di udara dan mengenai sasarannya. Badan Liu Guirong mendadak kaku saat sebuah lubang seukuran jari muncul di dahinya. Raut wajahnya terlihat kaget dan ketakutan. Zhao Feng bahkan tidak mendekatinya, jadi bagaimana bisa ada lubang muncul di kepala ketua klan itu. Kedua tetua bisa melihat gerakan Zhao Feng dan mendadak muncul bercak darah di dada kedua tetua tersebut. Garis bawah plok, garis bawah. Kedua tetua di level kelima itu pun jatuh ke lantai, tewas seketika. Zhao Feng telah menggunakan jurus jari ruang bintang untuk membunuh mereka. Garis bawah Teng, garis bawah. Zhao Feng kembali mendarat di lantai. Dia telah membunuh ketiganya hanya dalam sekali tarikan napas dan sekali lompatan. Seorang master bela diri pun belum tentu bisa melakukannya dengan mudah. Namun, Zhao Feng telah meningkatkan kecepatan reaksinya dan dengan mata kirinya ia telah mengunci target serangannya. Ampuni kami, jurus Zhao Feng yang mematikan itu telah membuat keenam ahli bela diri yang sedang terluka parah begitu terkejut. Di mata mereka, gerakan Zhao Feng sama dengan seorang master bela diri. Zhao Feng tidak mau berurusan dengan mereka, maka ia pun perlahan melangkah keluar dari ruangan tersebut. Saat Zhao Feng keluar, orang-orang dari klan cabang keluarga Zhao akhirnya tiba. Saat memasuki ruang duduk keluarga Liu, pemimpin klan cabang Zhao Kaiyuan menatap Zhao Feng yang telah melompat ke atap rumah. Ini peringatan dan contoh bagi semua kekuatan di dalam desa daun hijau. Zhao Feng berdiri di atap dan suaranya terdengar menggelegar di seluruh desa. Sebuah contoh. Semua orang gemetar dan memahami maksud perkataan pemuda itu. Mulai saat ini, siapapun di desa daun hijau yang berani cari masalah dengan keluarga Zhao, hal seperti ini akan terjadi juga pada mereka. Jika klan keluarga Liu telah mengalami kejadian buruk seperti itu, apalah kekuatan mereka jika dibandingkan dengan keluarga tersebut. Mulai saat ini murid jenius dari keluarga Zhao telah menjadi ancaman bagi semua kekuasaan yang ada di desa ini. Setelah menyelesaikan masalahnya, Zhao Feng menyerahkan masalah kecil lainnya kepada Zhao Kaiyuan. Desa daun hijau adalah tempat ia dibesarkan sehingga ia punya ikatan emosi yang cukup dalam dengan tempat ini. Sekarang setelah ia cukup kuat, tentu saja ia akan melindunginya. Zhao Feng hanya tinggal di desa itu selama 1 hari sebelum ia pergi. Tujuan hidupnya adalah melihat dunia luar. Desa daun hijau dan kota bulu matahari tidak akan bisa menahannya. Beberapa jam kemudian, Zhao Feng kembali ke wilayah utama klan keluarga Zhao. Besok ia akan meninggalkan tempat ini dan memasuki tempat yang baru. Sebelum ia pergi, Zhao Feng mempersiapkan barang-barangnya dan mengemasi beberapa barang penting termasuk daun darah, rebung bambu dan rumput jiwa yang berusia 1000 tahun. Ada pula busur panah perak yang rencananya akan ia bawa. Namun tanpa ia duga, para petinggi klan memutuskan akan memberinya sesuatu yang lebih baik. Kami tahu kau sangat berbakat dalam memanah, jadi kami akan memberikan busur bintang emas untukmu. Busur panah ini adalah salah satu senjata nenek moyang kita dan hanya master bela diri yang bisa menggunakan kekuatan maksimalnya. Tetua Yusong menyerahkan sebuah kotak kayu. Saat membuka kotak itu, sebuah busur panah dari emas tergeletak di dalamnya. Busur itu sekilas terlihat biasa saja, namun tali busurnya memancarkan kemilau emas yang indah. Perlahan ia menarik tali busurnya dan merasakan sedikit getaran yang menolak tarikannya. Garis bawah Weng, garis bawah. Tali busur itu bergetar saat ia melepaskannya.
Ia yakin busur bintang emas itu lebih kuat dibandingkan dengan busur peraknya. Sejak kapan keluarga ini begitu baik sehingga mau membekaliku dengan uang dan senjata? Meski Zhao Feng berkata demikian, dia tetap senang dengan busur panah tersebut. Dengan busur bintang emas di tangannya, ia bisa menjadi ancaman bagi pesilat di level ke-7. Hari itu, Zhao Feng berdiam diri di kamarnya, sedang membiasakan diri dengan busur barunya. Di dalam pikirannya, jurus panah hujan meteor menyatu dalam dirinya. Dengan penglihatan supernya, jurus biasa tidak akan muncul di matanya. Aku harus sepenuhnya bersatu dengan semua jurus panah ini untuk bisa menggunakan setengah dari kemampuan mata kiriku. Zhao Feng memang dilahirkan dengan kelebihan di bidang panahan. Jurus panah biasa tidak akan mampu meningkatkan kelebihannya itu. Ia masih memerlukan waktu beberapa hari sebelum semua jurus panahnya menjadi satu kesatuan. Garis bawah keesokan paginya, garis bawah. Zhao Feng dan Zhao Yufei telah tiba lebih dulu. Keduanya saling berpandangan dan tersenyum. Setelah pertandingan antar klan, kini mereka berdua ada di peringkat teratas di kota bulu matahari. Beberapa saat kemudian, pemimpin klan juga telah datang. Berhadapan dengan Zhao Feng dan Zhao Yufei, semua tetua terlihat sangat hormat kepada mereka berdua karena kini mereka punya masa depan yang cerah dan tidak bisa diprediksi. Dengan potensi dalam diri mereka, keduanya mungkin bisa membawa nama klan keluarga Zhao ke tingkat yang lebih tinggi. Garis bawah Sua, garis bawah. Sesosok bayangan biru muncul di atap ruang pertemuan dan seorang laki-laki tampan berdiri di sana. Itu adalah Tuan Ye, namun tidak ada seorang pun yang bisa melihat kedatangannya. Zhao Feng, Zhao Yufei, 3 hari telah berlalu. Sekarang kalian berdua akan ikut denganku menuju ke ibu kota provinsi Guanjun. Ye Linyun tersenyum kecil. Siap, Zhao Feng dan Zhao Yufei serempak menjawabnya. Laki-laki yang berdiri di depan mereka adalah salah satu orang terkuat di negara awan, seluruh anggota keluarga Zhao tidak akan bisa melawannya. Garis bawah Cheng, garis bawah. Keduanya mengikuti Ye Linyun dan duduk di dalam kereta kuda yang menuju ke utara. Garis bawah di bawah bayangan pohon di luar gerbang utama keluarga Zhao. Garis bawah. Lebih baik seperti ini, dengan rahasia dan potensi yang dimiliki Yufei, orang tua bertangan satu itu menatap kepergian kereta kuda tersebut. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng dan Zhao Yufei masih berada di perjalanan. Jarak ibu kota provinsi Guanjun dan kota bulu matahari memakan waktu 4 hari perjalanan dengan kereta kuda. Memanfaatkan waktu di perjalanannya itu, Zhao Feng berhasil menyatukan semua jurus panahnya dan menciptakan sebuah jurus baru. Karena jurus baru ini merupakan gabungan antara banyak jurus panah dan kemampuan mata kirinya, maka ia memutuskan memberinya nama jurus mata kiri Dewa Panah. Nama itu diambil dari mata kiri misteriusnya yang berasal dari Dewa kuno. Seiring waktu berjalan, jurus ini semakin terbentuk dengan sempurna. Jurus mata kiri Dewa Panahku ini bergantung pada kemampuan mata kiriku. Kekuatan jurus ini mungkin melebihi jurus bela diri level puncak, Zhao Feng memperkirakannya. Jurus panah sebenarnya sangat langka, tidak ada jurus panah level puncak di perpustakaan bela diri keluarga Zhao. Selama perjalanan, Ye Linyun selalu duduk bersila dan melatih tenaga dalamnya. Zhao Feng mendesah dalam hatinya. Ye Linyun telah mencapai level ke-9 dan ia masih tetap berusaha keras untuk melatih kekuatannya. Jika mengesampingkan jalur bela diri murni, bukankah level ke-9 itu yang terkuat? Karena merasakan tatapan Zhao Feng, Ye Linyun membuka matanya. Masih ada setengah hari sebelum kita sampai di ibu kota, ada yang ingin kau tanyakan padaku. Bertanya pada seorang master bela diri di level ke-9. Kegembiraan langsung terpancar di mata Zhao Feng dan Zhao Yufei. Tahapan seperti apa yang ada di jalur bela diri murni? Tanya Zhao Feng tanpa basa-basi. Jalur bela diri murni adalah tahapan di atas level ke-9. Namun karena aku belum bisa mencapai tingkatan ini, aku tidak bisa menjelaskan apapun soal itu. Namun menurut buku yang kubaca, jika seseorang bisa menembus jalur bela diri murni, akan terjadi perubahan di tubuh mereka dan masa hidup mereka akan jadi lebih lama. Bisa dikatakan jalur bela diri murni akan membuat seseorang bisa melampaui batasan kemampuan tubuh manusia biasa, jawab Ye Linyun. Garis bawah melampaui batas kemampuan tubuh manusia biasa. Garis bawah. Zhao Feng langsung mengingat jurus kuda-kuda angin api. Jurus ini seolah bisa menghancurkan apapun yang menghalanginya. Tubuh manusia biasa tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Mereka yang bisa menembus ke jalur bela diri murni adalah para pesilat jenius. Di negara awan, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Tatapan kagum muncul di mata Ye Linyun. Zhao Feng dan Zhao Yufei menanyakan beberapa hal lainnya kepada Ye Linyun.
9 level di jalur beladiri itu untuk melatih kekuatan dasar tubuh seseorang, mulai dari kulit terluar hingga organ dalam. Semua itu akan menjadi landasan yang kuat untuk bisa menembus jalur beladiri murni, tegas Ye Lingyun. Zhao Feng menyimpan semua pembicaraan tersebut dalam hatinya, samar-samar ia menyadari bahwa ke-9 level di jalur beladiri bukan untuk menguatkan kemampuan bertarung ataupun membunuh. Kita hampir sampai, laju kereta kuda pun mulai melambat. Mereka mulai melihat sebuah titik hitam di kejauhan. Di penglihatan Zhao Geng, titik hitam itu sudah terlihat semakin membesar dan akhirnya bisa terlihat sebuah kota yang begitu megah, dengan luas lebih dari 4 kali luas kota bulu matahari. Kota itu terlihat seperti hewan buas yang sangat kuat saat gerbang utamanya seolah menelan puluhan kuda, kereta kuda dan orang-orang yang memasukinya. Istana Guanjun. Zhao Feng bisa melihat ibu kota provinsi Guanjun sejauh 30 km darinya sedangkan orang lain, termasuk Ye Lingyun masih melihatnya sebagai titik hitam di kejauhan. Di dalam mata kirinya, sinar biru telah mencapai ukuran 2,1 meter, sesuai dengan level pelatihannya. Zhao Feng baru tahu bahwa sejak ia mencapai level ke-6, perkembangan latihannya mulai melambat, berbeda dengan jurus beladirinya. Menurut Ye Lingyun, ke-9 level di jalur beladiri itu untuk menguatkan tubuh seseorang dengan sempurna. Jadi jika orang itu telah mencapai level-level terakhirnya, semakin sulit juga perkembangan latihannya. Kereta kuda itu segera memasuki ibu kota provinsi yang megah. Memasuki ibu kota, Zhao Feng melihat pemuda-pemuda di jalanan ibu kota telah memiliki pelatihan di level ketiga dan keempat. Bangunan di ibu kota terlihat sangat megah, tidak bisa dibandingkan dengan bangunan di kota bulu matahari. Akhirnya kereta kuda memasuki pusat kota dan berhenti di depan istana yang terlihat megah dan kaya raya. Jika dibandingkan, rumah keluarga Zhao akan terlihat seperti kamar mandi tua yang bahkan tidak setara dengan kamar mandi di istana ini. Gerbang utamanya saja selebar beberapa kereta kuda. Yang mengejutkan adalah ada 8 penjaga di gerbang utama yang telah mencapai level keempat atau yang lebih tinggi. Pesilat di level keempat hanya jadi penjaga di sini. Zhao Feng terlihat kagum. Lahir di desa kecil dan berlatih hingga ke levelnya saat ini, ia paham seberapa besar usaha dan luka yang harus ia terima. Ahli beladiri di level keempat atau yang lebih tinggi akan sangat dihormati di kota bulu matahari. Ini adalah istana Guanjun dan merupakan tempat paling berpengaruh di kota. Aku akan segera mengantarkan kalian ke batalion penjaga langit di mana kami melatih para pesilat jenius, ujar Ye Lingyun. Istana Guanjun. Batalion Penjaga Langit, debar jantung Zhao Feng dan Zhao Yufei semakin meningkat. Setelah memasuki Istana Guanjun, Zhao Feng sadar bahwa hampir semua pesilat berada di level keempat atau yang lebih tinggi. Zhao Feng bahkan melihat 3 orang master beladiri di level ke-7. Ye Lingyun pun mengantarkan keduanya ke sebuah lapangan yang kotor. Ini sangat aneh ada sebuah lapangan yang kotor di tengah-tengah Istana Guanjuan seperti ini. Di lapangan itu ada beberapa tenda dan beberapa kabin kayu. Di tengah-tengahnya terlihat satu-satunya gedung di lapangan tersebut. Ini adalah area terlarang di Istana Guanjun Batalion Penjaga Langit, yang dibentuk langsung oleh Panglima Guanjun untuk melatih beberapa pesilat jenius muda. Selain itu, batalion ini adalah pasukan pendukung untuk kesatuan Guanjun. Ye Lingyun melangkah ke lapangan tersebut. Batalion Penjaga Langit, garis bawah kita akan tinggal di tempat yang buruk ini. Garis bawah Zhao Feng menatap lumpur kotor di lapangan tersebut. Ada 10 kabin kayu di sana dan beberapa tenda. Lingkungan di sini benar-benar buruk yang bahkan tidak bisa disamakan dengan keadaan di desa daun hijau. Haha, Tuan Ye, itu 2 orang pesilat jenius muda yang kau bawa. Orang tua berjanggut putih datang dari arah lainnya dengan seorang pemuda berbaju hitam berjalan di belakangnya. Tuan Hu, Ye Lingyun memberikan salam kepada orang tua berjanggut putih itu. Ketika mereka sedang berbincang, Tuan Hu melihat ke arah Zhao Feng dan Zhao Yufei. Keduanya langsung merasa seolah semua rahasia mereka telah terbongkar. Jantung Zhao Feng berdebar-debar. Level pelatihan orang tua itu mungkin lebih tinggi dari Ye Lingyun. Bisa terlihat jelas bahwa Istana Guanjun punya hierarki kekuasaan yang unik, dengan 2 orang master beladiri di level ke-9 berada di sini. Ia adalah Huang Qi, murid jenius yang aku temukan di kota Pohon Mutiara. Baru berusia 15 tahun dan telah berada di level ke-6, orang tua itu tersenyum senang saat ia memperkenalkan pemuda di belakangnya. 15 tahun dan telah mencapai level ke-6. Kemampuannya memang sangat bagus. Pemuda bernama Huang Qi sekilas menatap Zhao Feng dan Zhao Yufei dan terkejut saat menatap keduanya. Orang tua berjanggut putih dan Tuan Ye memang ditugaskan untuk membawa murid jenius ke istana ini. Setelah mereka melewati gerbang lapangan itu, kedua orang master itu pun berhenti. Aku hanya bisa mengantarkan kalian sampai di sini.
Kalian harus tampil dengan baik karena Panglima Guanjun akan keluar dari meditasi tertutupnya bulan depan. Ye Linyun mengingatkan mereka sebelum melangkah pergi. Menjadi seorang master bela diri di level ke-9, waktu sangat berharga buatnya. Orang tua berjanggut putih itu juga berkata kepada Huang Qi. Panglima Guanjun terkenal sangat menyukai para pesilat jenius, terutama yang masih muda. Kau harus bisa menggunakan kesempatan ini untuk bisa mengubah takdirmu. Baik Tuan Hu, Huang Qi menarik napas dalam-dalam dan menjawabnya dengan serius. Panglima Guanjun adalah legenda di negara ini dan batalion penjaga langit dibentuk olehnya. Jika Huang Qi tinggal di sini dan terus berlatih, ia tidak hanya akan menerima sumber daya pelatihan dari Istana Guanjun, ia juga berkesempatan untuk melihat langsung Panglima Guanjun yang melegenda itu. Kedua orang dari keluarga Zhao juga memasuki lapangan kotor bersama Huang Qi. Mereka melihat ada banyak pemuda seumuran mereka. Kebanyakan berusia 12 dan 18 tahun, namun sebagian besar berusia di bawah 16 tahun. 12 tahun, level ketiga. Zhao Feng tanpa sengaja berkata dengan takjub. Kedua pemuda yang baru berpapasan dengan mereka berusia 12 tahun dan berada di level ketiga. Zhao Feng ingat bahwa ia baru bisa memasuki jalur bela diri di level pertama saat ia masih berusia 12 tahun. Selain itu pemuda berusia 14 dan 15 tahun bisa terlihat di seluruh sudut lapangan itu. Level pelatihan mereka setidaknya berada di level keempat. Beberapa di antaranya bahkan telah mencapai level 5 dan 6. Suasana itu membuat Huang Qi yang tadi sedikit sombong menjadi lebih serius. Ketiga orang ini seperti anak baru, pemuda di batalion penjaga langit menatap mereka dengan penasaran namun kebanyakan dari mereka melihat langsung ke arah Zhao Yufei. Zhao Yufei memang cantik dan ia punya aura polos dan terkesan seperti malaikat. Lihat, ada gadis jenius yang cantik di sini. Beberapa orang pun bermunculan dari dalam batalion penjaga langit. Melihat ada wajah baru di sini membuat mata mereka berbinar-binar. Memasuki batalion ini, Zhao Feng, Zhao Yufei dan Huang Qi tahu bahwa mereka semua adalah pesilat jenius dari berbagai tempat di negara ini. Seharusnya kita melapor di sini. Ketiganya memasuki gedung di tengah lapangan itu. Saat mereka memasuki gedung batalion penjaga langit, mereka diwajibkan melapor. Apa kalian tiga anak baru? Suara yang terdengar malas tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Garis bawah apa? Garis bawah. Keringat dingin membasahi punggung Zhao Feng saat ia berbalik dan melihat seorang pemuda dengan berjubah sirah perak berdiri di belakangnya. Ketiganya terlihat kaget, sejak kapan orang ini muncul. Lalu, Zhao Feng sadar baju yang dikenakan pemuda itu terlihat tidak asing. Ia lalu ingat saat pertandingan antar klan, ada sosok yang berjubah sirah perak yang sama dan telah melukai tetua keluarga Qiu. Namaku penjaga ketiga dan aku pengawas di batalion penjaga langit. Mulai hari ini, kalian adalah anggota batalion ini. Sekarang dengarkan semua peraturan di sini, perkataan pemuda itu sederhana dan pendek. Peraturan di batalion ini sangat ketat. Pertama, setiap anggota hanya boleh keluar area 1 hari dalam sebulan. Kedua, setiap orang akan menerima perlakuan yang berbeda. Ketiga, selama tidak ada luka parah yang serius lumpuh mati, kau bisa melakukan apapun. Peraturan pertama dan ketiga mudah dimengerti. Namun apa maksud peraturan kedua? Di sore harinya Zhao Feng akhirnya tahu maksud dari peraturan kedua itu. Hanya ada 10 kabin kayu dan 13 tenda di batalion penjaga langit. Karena mereka bertiga baru sampai, mereka mendapatkan sebuah tenda dari bahan wol yang sudah tua yang bisa menampung ketiganya. Kita harus tidur di sini. Huang Qi berusaha menahan amarahnya. Tenda dari kain wol tua itu hampir tahan hujan dan angin, namun untuk hal lainnya tenda itu benar-benar tidak berguna. Menjadi murid jenius di kota pohon mutiara, mana pernah dia menerima perlakuan seperti ini? Zhao Feng mengerutkan alisnya. Baginya tidak ada masalah untuk tidur di tenda ini, namun Zhao Yufei itu perempuan dan cantik pula. Tenda jelek ini bahkan tidak bisa menghalangi bagian yang paling pribadi. Zhao Yufei menggigit bibirnya namun tidak berkata apapun. Hei, anak baru. Jika kalian mau menempati kabin kayu itu maka kalian harus mengalahkan pemilik kabin tersebut. Seorang pemuda kurus berjalan sambil menyeringai ke arah mereka. Ketiganya langsung memandangi kabin kayu tersebut. Ada angka 1-10 di dinding kabinnya. Ke-10 orang itu adalah pasukan elit dari batalion ini. Bagus, aku cuma perlu mengalahkan pemilik kabin itu untuk bisa menempatinya. Huang Qi langsung menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya dengan semangat. Ia sangat yakin dengan pelatihannya di level ke-6 dan menjadi murid terbaik di kota pohon mutiara, ia yakin bisa mendapatkan kabin itu dengan mudah. Garis bawah saat makan malam. Garis bawah. Beberapa penjaga Guanjun membawa makanan untuk para pemuda di tendanya.
Peh, Puff, makanan macam apa ini? Ini seperti makanan untuk babi peliharaanku. Huang Qi mencoba sedikit makanannya namun langsung memuntahkannya. Makanan itu terlalu menjijikkan. Zhao Feng juga sedikit mencobanya dan langsung memuntahkannya. Makanan yang mereka dapatkan sepertinya sudah basi. Ketiganya melihat penjaga mengantarkan makanan yang banyak dan terlihat lezat untuk orang di dalam kabin. Sialan, Huang Qi memaki dan berdiri. Sudah jelas para pemuda di kabin kayu mendapat perlakuan yang lebih baik. Orang di dalam kabin kayu itu dikenal sebagai 10 penjaga langit. Saat kita mendapatkan makanan yang hampir basi, mereka bisa makan semua makanan enak di dunia dan mendapatkan seorang pelayan pribadi. Setiap bulan kita menerima 2.100 keping perak, sedangkan mereka setidaknya mendapatkan 10.000 keping perak dan berbagai obat serta sumber daya pelatihan lainnya. Jika kalian menjadi salah satu dari 10 penjaga langit, ada kesempatan untuk menerima petunjuk langsung dari Panglima Guanjun. Pemuda berbadan kurus tadi memberitahukan perbedaan perlakuan yang mereka terima. Sekarang Zhao Feng benar-benar paham arti dari peraturan kedua, setiap orang memang mendapatkan perlakuan yang berbeda. Di sini kekuatan adalah hal yang utama. Hanya yang terkuat yang akan mendapatkan rasa hormat. Aku ingin menantang seseorang. Huang Qi berteriak saat ia melemparkan makanan basi tersebut ke tanah dan berlari ke arah kabin kayu tersebut. 10 penjaga langit. Teriakan dari Huang Qi menarik perhatian Zhao Yufei dan Zhao Feng. Ia akan menantang seseorang. Zhao Feng dan Zhao Yufei saling berpandangan dan menatap Huang Qi yang berlari cepat mendekati kabin kayu itu. Cekak, sekarang pertunjukan dimulai. Beberapa orang keluar dari dalam tendanya. Berani juga dua menantang ke-10 penjaga langit di hari pertamanya. Aku rasa dia bisa melakukannya, lagi pula dia pesilat di level ke-6. Mata Zhao Feng menatap semua pemuda yang keluar dari tenda dan mengetahui kebanyakan dari mereka berada di level ke-4 atau ke-5. Ada beberapa pemuda yang lebih tua berada di level ke-6. Pemuda dengan potensi paling bawah punya kekuatan setara dengan Zhao Linlong. Beberapa saat kemudian Huang Qi tiba di depan ke-10 kabin yang memiliki angka sesuai dengan kekuatan pemiliknya. Kabin ke-10 adalah penjaga terkuat peringkat ke-10 dan karena ini pertama kalinya Huang Qi menantang seseorang, jadi ia memilih peringkat terbawah. Hahaha, siapa yang berani menantangku? Li Changfeng. Tawa sombong terdengar dari dalam kabin tersebut. Terdengar suara pintu berdecit saat dibuka dan seorang pemuda dengan banyak bekas luka di badannya keluar dari kabin tersebut. Peringkat ke-10 Li Changfeng berada di puncak level ke-5 namun ia punya aura yang mengancam. Huff. Seorang pesilat rendahan di level ke-5 masih berani sombong. Di lapangan berlumpur itu, keduanya pun berhadapan. Sombong atau tidak, nanti juga kau tahu. Li Changfeng tertawa dan mengeluarkan pedang hitam yang banyak berlubang, sama banyaknya dengan bekas luka di badannya. Berhentilah berbicara dan ayo bertarung. Sosok Huang Qi berubah menjadi bayangan saat ia menggunakan jurus bela diri level tinggi di tingkat puncaknya. 13 tendangan pohon willow. Seru Huang Qi saat menggunakan jurus bela diri tingkat tinggi lainnya di level puncaknya. Hanya dengan kedua jurus ini, ia bisa menjadi murid jenius terbaik di kota pohon mutiara. Pedang penghancur karang. Pedang melengkung Li Changfeng terlihat bergerak memotong dan kekuatan tenaga dalam berwarna merah gelap terlihat di sekujur pedangnya. Gerakan jurus itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Garis bawah peng. Garis bawah. Kedua jurus itu berbenturan dengan keras. Huang Qi menahan napasnya dan mundur beberapa langkah. Jurus bela diri tingkat tinggi yang telah sempurna. Huang Qi tidak percaya saat melihatnya. Di samping Zhao Feng, Zhao Yufei juga terkejut. Pedang pembelah karang. Li Changfeng kembali menyerang dan auranya yang terkesan mengancam itu menjadi semakin kuat. Bulu burung terbang. Di bawah serangan itu, Huang Qi menggunakan jurus lain yang membuatnya bisa menghindari serangan Li Changfeng. Pedang surga penghancur karang, teriak Li Changfeng dan di gelapnya langit malam, pedang itu terlihat seolah mampu menghancurkan gunung. Kekuatan jurusnya telah melampaui jurus aslinya. Serangan yang mengerikan, jantung para pemuda yang menyaksikannya berdebar-debar. Aura yang mengancam dari Li Changfeng ditambah dengan jurus pedangnya terlihat seolah membelah langit malam. Tapak angin terbang. Di saat-saat yang berbahaya, Huang Qi tidak menahan diri lagi dan tiba-tiba ia menggunakan jurus level puncak. Telapak tangannya terlihat seolah mendorong awan di langit. Garis bawah klang garis bawah. Energi kekuatan jurus itu bertabrakan dan sebuah lubang terbentuk di lapangan tersebut. Garis bawah wah. Garis bawah. Huang Qi memuntahkan banyak darah dan bercak merah terlihat di bajunya. Jurus Li Changfeng terlalu mengerikan dan seolah bisa membelah siapapun yang menghalanginya. Serangan tadi sama sekali tidak melukai Li Changfeng, badannya hanya sedikit bergetar.
Kau tidak apa-apa. Zhao Feng dan Zhao Yufei bergegas menghampiri Huang Qi. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Huang Qi sebenarnya tidak terluka parah. Ia hanya terkejut dan tidak percaya baru saja kalah. Ia adalah murid jenius terbaik di Kota Pohon Mutiara dan pesilat di level ke-6. Bagaimana mungkin ia tidak bisa mengalahkan seseorang yang berada di level ke-5? Sebagai penonton, Zhao Feng bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Pertama, Li Changfeng punya banyak pengalaman bertarung, itu jelas terlihat dari banyaknya bekas luka di tubuhnya. Kedua, jurus pedang Li Changfeng telah mencapai tingkatan yang ekstrim. Digabungkan dengan auranya yang menakutkan itu, jurus-jurusnya terlihat sangat mematikan. Banyak orang bisa memahami kedua alasan itu, namun tidak banyak yang tahu alasan yang ketiga. Badan Li Changfeng sangat kuat sekali dan bisa disetarakan dengan jurus teknik dinding besi di level keempat. Kuat sekali. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Ia dan Zhao Yufei memapah Huang Qi tanpa berkata-kata dan kembali ke tenda mereka. Hei, anak baru, kau ingin menantang 10 penjaga langit dengan kekuatan seperti itu. Hehe, dia bahkan tidak bisa bertarung lebih dari 3 jurus dengan salah satu dari 10 penjaga langit. Sepertinya orang baru saat ini tidak terlalu bagus ya. Dari samping terdengar suara tertawaan. Ketiganya baru saja memasuki batalion penjaga langit dan mereka adalah anak baru. Di tengah tertawaan itu sosok Zhao Yufei juga menarik perhatian para pemuda. Hahaha, gadis cantik, jika tendamu tidak nyaman, kau bisa tidur di kabinku. Li Changfeng baru melihat cantiknya Zhao Yufei dan ia pun juga tertarik padanya. Perkataan itu membuat para pemuda di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Wajah Zhao Yufei terlihat dingin dan mengepalkan tangannya untuk menahan amarahnya. Jelas terlihat Zhao Yufei akan menantangnya. Kau bukan tandingannya. Genggaman tangan yang kuat menahan tangan Zhao Yufei. Zhao Feng menahannya karena mata kirinya telah menganalisa hasil kekuatan mereka berdua. Meskipun mereka di level pelatihan yang sama, Li Changfeng punya lebih banyak pengalaman bertarung dan ia lebih lihai. Jika Zhao Yufei menantangnya, dia hanya punya kesempatan menang maksimal 40%. Aku tidak percaya, pipi Zhao Yufei terlihat memerah karena marah namun meski kesal, ia tidak melawan perkataan Zhao Feng. Cekak, dari mana datangnya para berandalan ini? Li Changfeng menjilati bibirnya dan kilatan bengis di matanya semakin menjadi-jadi. Ayo kita pergi. Zhao Feng tidak mau ambil pusing dan meninggalkan area tersebut sambil menarik lengan Zhao Yufei. Mau pergi kemana kau? Li Changfeng berubah menjadi hembusan angin dan tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan menghalangi langkah mereka. Jurus kecepatan level tingginya juga telah mencapai level puncak. Kau ingin bertarung? Zhao Feng berkata dengan dingin. Hahaha, memangnya kau tidak tahu peraturan di batalion penjaga langit? Selama tidak ada yang terluka parah atau lumpuh kau bisa bertarung semaumu. Li Changfeng tertawa terbahak-bahak. Rasa simpati terlihat di wajah beberapa pemuda yang menontonnya. Ya, batalion penjaga langit tidak melarang perkelahian, malahan mereka mendukungnya. Lebih baik seperti ini. Kilau mata bahaya terpancar dari mata Zhao Feng. Tunggu, Zhao Yufei, aku akan mendapatkan sebuah kabin untukmu. Perkataannya membuat terkejut Li Changfeng dan para pemuda di sekitarnya, namun kemudian mereka menertawainya. Kakak Feng, Zhao Yufei terlihat khawatir. Ia tahu Zhao Feng memang kuat namun ia benar-benar tidak yakin Zhao Feng bisa menang melawannya. Garis bawah Sua, garis bawah. Pemuda di sampingnya itu mendadak menghilang dan dalam sekejap mata dia sudah berdiri di depan Li Changfeng. Cepat sekali, semua pemuda yang melihatnya hanya bisa melihat gerakan bayangannya saja. Jurus bela diri level tinggi yang sempurna. Li Changfeng juga langsung menggunakan semua kekuatannya. Lagi pula kecepatannya hanya mendekati tingkat kesempurnaan, belum benar-benar sempurna. Garis bawah Sua, garis bawah. Saat mereka menyerang satu sama lain, bisa terlihat jelas Zhao Feng lebih unggul. Pedang pembelah karang, jurus pedang Li Changfeng yang mematikan terlihat kembali. Jurus ini tadi telah mengalahkan Huang Qi yang berada di level ke-6. Di dalam penglihatan mata kiri Zhao Feng, ia akhirnya tahu bahwa lawannya sengaja menyalurkan auranya ke pedang tersebut untuk membuatnya terlihat menakutkan. Aura seperti itu hanya bisa dihasilkan ketika ia membunuh seseorang. Sulit dibayangkan seperti apa masa lalu pemuda itu. Jari bintang 1 titik, seru Zhao Feng saat menggunakan jurus andalannya. Garis bawah garis bawah. Seberkas sinar biru menusuk di udara dan bertabrakan dengan pedang Li Changfeng. Garis bawah kelangdang, garis bawah. Terlihat darah di sudut bibir Li Changfeng saat ia terpukul mundur beberapa langkah dan terlihat takut. Seberapa kuatnya jurus-jurus jari 1 bintang. Jurus ini juga punya kekuatan dari teknik dinding besi.
Jari bintang. Jari Zhao Feng meninggalkan jejak seperti meteor jatuh di malam hari dan terlihat begitu indah. Li Changfeng berhasil menangkis 5 serangan dan meski mulai terlihat terluka, dia tidak mau menyerah ataupun mengaku kalah. Tekad yang kuat. Meski Zhao Feng mengagumi tekad lawannya itu, ia tetap tidak menyukai keangkuhannya jadi ia tidak menahan diri saat bertarung dengannya. Garis bawah ses. Garis bawah. Li Changfeng mengerang kesakitan saat pedangnya ditendang dan terlepas dari tangannya. Garis bawah Hua. Garis bawah. Kehebohan terjadi di antara para pemuda yang menontonnya. Si Li Changfeng yang selalu sombong dan kejam itu telah dikalahkan oleh seseorang yang lebih muda darinya. Kau sangat kuat, lain kali aku tidak akan kalah darimu. Li Changfeng berdiri lalu mengambil barang-barangnya dari kabin kayunya. Itu artinya kabin tersebut sudah bukan miliknya lagi. Dia menang. Huang Qi melihat pemuda di hadapannya dengan kagum. Ketiganya baru saja memasuki batalion penjaga langit dan awalnya ia sangat meremehkan Zhao Feng. Setelah mengalahkan Li Changfeng, Zhao Feng akhirnya bisa pindah ke kabin kayu tersebut. Angka 10 di pintunya itu artinya ia berada di peringkat ke-10 dari 10 penjaga langit. Saat ini Zhao Feng bisa merasakan tatapan hormat, kagum dan kewaspadaan dari orang-orang yang melihatnya. Feng Hanyu. Zhao Feng menganggukkan kepalanya, melangkah ke dalam kabin yang sebelumnya ditempati oleh Li Changfeng dan melihat ternyata ruangannya tidak begitu besar. Kabin itu hanya memiliki satu tempat tidur dan satu meja, namun perbedaan kabin kayu ini dan tenda itu ibarat istana dan kamar mandi. Ia sejenak memikirkan sesuatu, lalu memutuskan untuk memberikan kabin itu untuk Zhao Yufei karena gadis itu lebih membutuhkannya. Ini adalah kabin yang kakak Feng dapatkan dengan memenangkan pertarungan dengan kekuatan sendiri. Aku tidak bisa tinggal di sini. Suatu hari nanti aku akan menggunakan kekuatanku sendiri untuk mendapatkannya. Zhao Yufei menggemeretakkan giginya dan tak peduli seberapa keras bujukan Zhao Feng, ia tetap tidak mau. Lagi pula peraturan menyebutkan hanya ke-10 penjaga langit yang berhak mendapatkannya, jadi Zhao Feng hanya bisa menolongnya dengan memindahkan tendanya persis di samping kabinnya. Aku harap saudara Zhao bisa sedikit membantuku. Ucapan Huang Qi kini terdengar lebih sopan dari sebelumnya. Peraturan memperbolehkan perkelahian dan siapa yang terkuat akan mendapatkan pelayanan terbaik. Siapa yang tidak punya kemampuan yang kuat pasti akan kalah. Zhao Feng setuju dan kembali ke ruang kabinnya untuk berlatih. Sejak mencapai level ke-6, ia merasa perkembangan latihannya menurun. Jika ia bisa melangkah ke level berikutnya, ia akan menjadi seorang master bela diri yang tentu saja merupakan level yang benar-benar berbeda. Dia belum pernah melihat ada seorang master bela diri di bawah umur 40 tahun di kota bulu matahari. 2 jam kemudian, cahaya hijau kebiruan di mata kirinya masih berukuran 2,1 meter. Garis bawah kalau melihat kecepatan pelatihanku ini, sepertinya aku masih butuh setidaknya 1 tahun untuk bisa menembus level ke-7 garis bawah. Zhao Feng memikirkan hal tersebut dan mengambil ketiga tanaman obatnya yang berusia 1000 tahun. Malam itu, ia memakan daun dara berusia 1000 tahun. Daun dara ini sebenarnya lebih berguna untuk pesilat sil level ke-7. Setelah memakannya, Zhao Feng segera menyerap kekuatan energi tanaman itu. Karena teknik dinding besinya telah mencapai level ke-5, tubuhnya cukup kuat menerima energi yang berasal dari daun darah tersebut. Kemampuan mata kirinya juga mengubah badan dan aliran darahnya sehingga ia bisa lebih banyak menyerap energi tanaman itu dibandingkan orang lain. 2 jam kemudian Zhao Feng telah menyerap sebagian besar energi tanaman tersebut. Di dalam mata kirinya, cahaya hijau telah bertambah lebar menjadi 2,2 meter. Garis bawah aku akan bisa mencapai setidaknya tingkat akhir dari level ke-6 jika aku memakan satu lagi tanaman obat itu. Garis bawah, Zhao Feng kembali memikirkan hal tersebut namun jika terlalu sering memakan tanaman obat tersebut, kekuatannya menjadi tidak murni lagi yang justru akan membuat potensi kekuatannya menjadi terbatas. Di pagi hari kedua, Zhao Feng keluar dari ruang kabinnya dengan penuh berenergi. Beberapa saat kemudian ada pelayan yang mengantarkan makanan padanya dan mereka sangat baik sekali. Menurut peraturan di batalion ini, Zhao Feng akan menerima 10.000 keping perak dan beberapa pil obat. Untungnya ini akhir bulan sehingga Zhao Feng langsung mendapatkan semuanya. 10.000 keping perak itu untuk penjaga langit ke-10. Sepertinya semakin tinggi peringkat seseorang akan menerima lebih banyak 1.000 keping perak dari peringkat sebelumnya. Pil obat dan sumber daya pelatihan yang ia terima saat ini tidak terlalu berguna baginya karena ia telah mencapai tingkat akhir dari level ke-6. Jadi, ia memberikan beberapa di antaranya kepada Zhao Yufei. Hehe, anak baru, serahkan sebagian barang milikmu. Dari sebuah kabin kayu tak jauh darinya seorang pemuda yang sedikit tampan berjalan mendekatinya.
Pemuda itu terlihat sangat bersih dan tampan sehingga sulit dibayangkan jika ia berkata kasar dan mengancam seperti itu. Peringkat kelima dari 10 penjaga langit, Lu Xiaoyu. Lu Xiaoyu selalu mengambil barang dari orang-orang di peringkat lebih rendah darinya. Para pemuda di sekitar Zhao Feng berdiskusi soal itu. Zhao Feng juga mengamati si Lu Xiaoyu ini. Dia baru berumur 14 atau 15 tahun, tidak terlalu jauh dari umur Zhao Feng namun telah mencapai puncak level ke-6. Jika kau mampu melakukannya, Zhao Feng tertawa terkekeh-kekeh. Anak baru, jangan pikir kau itu hebat hanya karena bisa mengalahkan Li Changfeng. Li Changfeng bahkan tidak bisa bertarung lebih dari 3 jurus denganku. Lu Xiaoyu berkata perlahan dan memandangi Zhao Feng dengan dagu yang terangkat. Sepertinya ia menganggap Zhao Feng dan Li Changfeng itu sama saja seperti 2 ekor nyamuk. Apa hubungannya denganku? Zhao Feng berkata dengan nada mengejek lalu berjalan ke arah lain. Jika kau mau bertarung, silakan saja. Jika tidak, maka pergilah. Apa? Raut wajah Lu Xiaoyu menjadi suram. Zhao Feng meremehkannya. Selama ini ia yang selalu meremehkan orang lain. Kali ini ia diremehkan oleh seseorang. Darahnya pun mendidih. Huff. Lu Xiaoyu berubah menjadi jejak bayangan dan menghilang seketika. Garis bawah Hu. Garis bawah. Zhao Feng hanya merasakan sedikit hembusan angin dari sampingnya. Cepat sekali. Dalam sekejap mata Lu Xiaoyu telah menghadang jalan Zhao Feng. Dengan kecepatan seperti itu artinya jurus kecepatan level puncaknya telah mencapai tingkat tertinggi. Langkah 1000 bayangan, Zhao Feng meninggalkan jejak bayangannya saat ia menghindari serangan Lu Xiaoyu. Sepertinya kau mungkin sedikit bagus. Lu Xiaoyu cukup kaget melihatnya karena jurus bela diri level puncaknya sudah mencapai tingkat tertinggi dan selain si peringkat pertama Feng Hanyu, tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatannya. Namun sekarang ia baru tahu bahwa jurus kecepatan Zhao Feng level tingginya telah mencapai tahap kesempurnaan dan hasilnya lebih baik dari jurusnya. Garis bawah Sua, garis bawah. Kedua sosok itu terlihat saling beradu namun tidak ada yang terlihat lebih unggul. Pukulan halilintar. Lu Xiaoyu tiba-tiba menggunakan sebuah jurus level puncak dan saat ia mulai menggunakannya, langit pun mulai bergemuruh. Jari bintang. Zhao Feng langsung menggunakan jurusnya dan di saat bersamaan ia mendorong kekuatan teknik dinding besinya hingga hampir menembus level kelima. Meski demikian, ia belum mampu sepenuhnya menangkis serangan pukulan halilintar. Garis bawah Hong, garis bawah. Pukulan Lu Xiaoyu terdengar semakin kencang saat kekuatan pelatihannya di level ke-6 membuatnya lebih unggul. Zhao Feng telah menyembunyikan level pelatihannya sehingga terlihat berada di puncak level kelima jadi ia tidak bisa langsung berhadapan dengan lawannya secara maksimal. Saat ini Zhao Feng sedang berpikir apakah ia harus menggunakan beberapa kekuatannya yang tersembunyi. Berhenti, terdengar perintah dari sisi lapangan. Suara itu berasal dari seorang pemuda botak berjubah perak yang terlihat berkilau di bawah sinar matahari. Itu si peringkat kedua, Lei Chong, rasa takut muncul di mata para pemuda lainnya. Pertarungan Lu Xiaoyu dan Zhao Feng pun terhenti. Zhao Feng melihat kekhawatiran dan rasa takut di mata Lu Xiaoyu. Pemuda botak itu telah mencapai puncak level ke-6 dan ia hampir menembus level ke-7. Dia adalah peringkat kedua dari 10 penjaga langit, Lei Chong. Berhadapan dengannya, Zhao Feng dan Lu Xiaoyu bisa merasakan tekanan terpancar darinya. Lei Chong, kenapa kau menghentikan pertarungan kami? Tanya Lu Xiaoyu. Lei Chong menggelengkan kepalanya, pengawas telah memerintahkan 10 penjaga langit untuk berkumpulkan untuk mendiskusikan sesuatu. Mengumpulkan 10 penjaga langit, rasa penasaran dan terkejut terlihat di wajah semua orang. Batalion penjaga langit tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya. Apa yang ingin mereka diskusikan? Garis bawah beberapa saat kemudian. Garis bawah, Zhao Feng mengikuti Lei Chong menuju ke gedung di tengah lapangan. Gedung itu adalah satu-satunya bangunan besar di lapangan tersebut dan tempat di mana para pengawas tinggal. Memasuki gedung tersebut sudah ada beberapa pemuda di sana dan semuanya telah mencapai level ke-6. Semua yang hadir adalah bagian dari 10 penjaga langit. Siapa berandalan ini? Satu atau dua pemuda itu terlihat menolak kehadiran Zhao Feng. Ia mengalahkan Li Changfeng dan telah menjadi salah satu dari 10 penjaga langit, ujar Lu Xiaoyu tanpa ekspresi. Ia mengalahkan Li Changfeng. Si berandalan ini juga salah satu dari 10 penjaga langit. Para pemuda yang hadir di sana pun mulai tidak terlihat sombong lagi. Beberapa saat kemudian, 9 orang termasuk Zhao Feng telah berkumpul. Lei Chong adalah pemuda yang punya level pelatihan tertinggi. Kenapa Feng Hanyu belum datang? Seseorang bertanya. Meskipun dia pemalas, seharusnya dia ada di sini. Feng Hanyu adalah peringkat pertama pesilat jenius di 10 penjaga langit.
Saat mereka masih bertanya-tanya soal Feng Hanyu, seorang pemuda yang terlihat rupawan dan berambut perak pun memasuki ruangan. Awalnya Zhao Feng mengira ia adalah seorang gadis, namun saat ia melepaskan aura tenaga dalamnya, Zhao Feng bisa merasakan udara semakin pekat. Setiap gerakan pemuda rupawan itu mengeluarkan aura yang sangat kuat, seolah kekuatan tenaga dalamnya akan selalu terpancar hanya dengan memikirkannya saja. Garis bawah garis bawah. Zhao Feng menarik napas yang dingin. Si Feng Hanyu ini telah mencapai level ke-7. Level ke-7. Kesembilan pemuda lainnya tidak ada yang berani menatap langsung mata Feng Hanyu. Garis bawah kuat sekali. Dia bahkan belum genap berusia 16 tahun dan ia sudah menjadi seorang master bela diri. Garis bawah. Zhao Feng tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dari yang sudah ia pelajari di kota bulu matahari, kebanyakan pesilat tidak bisa menembus ke level 7 dan tetap berada di level ke-6 hingga akhir hayatnya. Contohnya, meski kebanyakan pemuda di 10 penjaga langit sudah berada puncak level ke-6, mereka mungkin akan tetap berada di level tersebut selama lebih dari 10 tahun. Bisa terlihat betapa sulitnya untuk menjadi seorang master bela diri, namun seseorang di batalion ini telah menjadi seorang master bela diri di usianya yang ke-16. Saat Feng Hanyu tiba, seperti biasa ia melihat semua orang di sekitarnya dan melihat orang baru sedikit lebih lama namun tidak berbuat apapun. Di matanya, pesilat jenius seperti Lei Chong dan Lu Xiaoyu tidak ada apa-apanya. Pasukan pembunuh, menurutmu apa nanti yang akan kita diskusikan? Aku dengar Panglima Guanjun akan keluar dari meditasi tertutupnya bulan depan, apa ini ada hubungannya dengan hal tersebut ya? Beberapa pesilat berusaha untuk mengira-ngira. Batalion Penjaga Langit adalah pasukan khusus di Istana Guanjun yang memiliki dua tujuan, satu, untuk melatih para pesilat jenius dan yang kedua adalah untuk menyuplai prajurit baru bagi kesatuan Guanjun. Orang yang membentuk kesatuan ini adalah Panglima Guanjun. Semuanya sudah berkumpul, sebuah suara datar bergema di dalam gedung. Garis bawah garis bawah. Para pemuda hanya merasakan sebuah bayangan sebelum sosok seseorang muncul di hadapan mereka. Penjaga ketiga, ke-10 penjaga langit menundukkan kepalanya termasuk Feng Hanyu. Penjaga ketiga hanyalah nama panggilan dan melambangkan posisi mereka. Semua orang tahu Panglima Guanjun punya 18 prajurit dan mereka membantunya diam-diam. Semuanya adalah master bela diri dan kekuatan mereka sangat jauh berbeda dengan master bela diri biasa. Penjaga yang muncul saat pertandingan antar klan kala itu berada di peringkat 17. Meski demikian ia mampu mengalahkan tetua keluarga Qiu hanya dalam 2 jurus. Sedangkan penjaga ketiga yang berdiri di hadapan mereka ini punya kekuatan yang lebih besar lagi. Kalian semua harus tahu bahwa Panglima Guanjun akan keluar dari meditasinya sebulan lagi. Suara penjaga itu terdengar singkat dan padat. Tentu saja mereka tahu, semua yang hadir menganggukkan kepalanya, berharap banyak. Panglima Guanjun adalah legenda di negara awan dan ia mendapat gelar tak terkalahkan. Ketenarannya bahkan menyebar hingga ke beberapa negara tetangga. Ada satu berita lagi yang akan kusampaikan. Ketika Panglima Guanjun telah selesai meditasi, ia akan mengajak satu atau beberapa orang di antara kalian. Rasa iri langsung terlihat di matanya saat ia berkata demikian. Panglima Guanjun akan mengajak beberapa murid. Setelah selesai berkata demikian, semua orang tampak kegirangan. Banyak orang bersedia mati tanpa penyesalan hanya untuk bisa melihat Panglima Guanjun dan jika mereka bisa menerima petunjuk darinya, itu bagaikan mimpi yang indah. Namun untuk menjadi muridnya adalah hal yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Lagi pula Panglima Guanjun adalah pemilik kekuasaan tertinggi di negara ini dan sepertinya telah menebus ke jalur bela diri murni. Semangat dan rasa gembira juga terlihat di wajah Zhao Feng. Ini benar-benar keputusan yang sangat tepat untuk datang ke Istana Guanjun. Di sini, ia bisa berinteraksi dengan pesilat jenius dari seluruh negara ini, bahkan berkesempatan untuk melihat Panglima Guanjun yang melegenda. Masih ada waktu 1 bulan lagi. Batalion Penjaga Langit akan memberikan kalian kesempatan di pertarungan sesungguhnya, ujarnya lalu tersenyum. Pertarungan sesungguhnya, ke-10 pemuda itu penasaran namun juga bersemangat. Berada di batalion ini mereka punya banyak kesempatan untuk bertanding dan bertarung. Namun mereka belum pernah berhadapan dengan situasi antara hidup dan mati. Akhir-akhir ini ada beberapa penjahat yang sedang berkeliaran dan mereka punya level pelatihan di level ke-4 atau yang lebih tinggi. Ada juga kecurigaan bahwa mereka dikirim dari negara tetangga kita, negara Maple Api. Misi kalian adalah menghancurkan para penjahat ini, sekaligus melindungi desa-desa terdekatnya. Ujar si penjaga ketiga. Penjahat, dikirim oleh negara tetangga, meskipun mereka penasaran, sebagian besar justru terlihat bersemangat. Tuan penjaga ketiga,
kenapa Istana Guanjun tidak mengirimkan pasukannya ke sana dan menghancurkan mereka? Tanya Lei Chong mewakili 10 penjaga langit. Pertanyaan bagus. Ia pun menjelaskan, para penjahat ini sangat licik karena mereka tidak selalu muncul di tempat yang sama, mereka juga kadang menyamar menjadi orang biasa. Jadi, kemungkinan untuk bisa menghancurkan mereka dengan mengirimkan pasukan itu sangat kecil, itu sebabnya Istana Guanjun telah memutuskan untuk memberikan kesempatan ini kepada kalian yang masih muda. Mendengar hal tersebut Zhao Feng langsung paham. Istana Guanjun memberikan misi ini kepada mereka karena mereka masih kurang pengalaman dalam bertarung. Aku harap dengan misi ini potensi kalian akan semakin terasa. Istana Guanjun telah mengaturnya sehingga untuk setiap penjahat di level keempat yang kalian bunuh, kalian akan mendapatkan 1 nilai pertarungan. Untuk setiap penjahat di level kelima, kalian akan mendapatkan 2 nilai pertarungan, dan jika kalian bisa membunuh ketuanya, kalian bisa mendapatkan 20 nilai pertarungan. Mereka yang berada di peringkat yang lebih tinggi akan mendapatkan tambahan hadiah, penjaga ketiga menjelaskan. Bolehkah kami tahu apa gunanya nilai pertarungan itu? Seorang pemuda bertanya. Kau bisa menggunakan nilai itu di gedung perbendaharaan, di mana kalian bisa menukarnya dengan jurus bela diri, tanaman obat dan senjata, contohnya untuk 1 nilai bisa ditukar dengan tanaman daun darah berusia 500 tahun, 10 nilai bisa ditukar dengan jurus bela diri level puncak, 50 nilai bisa ditukar dengan jurus bela diri setengah murni, jawab si penjaga ketiga. Mendengar hal tersebut, para pemuda itu menjadi semakin bersemangat. Jurus bela diri level puncak, jurus bela diri setengah murni. Semuanya langsung bersemangat. Setiap orang punya setidaknya 1 jurus bela diri level puncak namun jurus itu punya keterbatasan entah di kecepatannya, pertahanannya ataupun serangannya. Itu sebabnya jurus bela diri level puncak menjadi sangat berharga. Meskipun ada jurus bela diri murni yang tidak sempurna di dalam mata kiri Zhao Feng, namun kegunaannya tidak sebagus jurus bela diri setengah murni itu. Selain itu, nilai pertarungan bisa juga ditukar untuk senjata dan sumber daya pelatihan lainnya. Garis bawah sepertinya Istana Guanjun telah memutuskan untuk melatih para pesilat jenius dengan baik. Membunuh beberapa penjahat saja bisa mendapatkan nilai pertarungan yang bisa ditukar dengan sumber daya pelatihan yang berharga seperti itu. Garis bawah, Zhao Feng berkata dalam hati. Ia benar-benar menantikan misi ini. Ia punya mata kiri yang misterius yang membuatnya punya rasio bertahan hidup yang lebih tinggi. Misi ini akan dimulai 5 hari lagi. Sekarang pergi dan bersiap-siaplah. Penjaga ketiga menyelesaikan penjelasan tentang misi tersebut secara detail sekali lagi dan memberikan perintah untuk membubarkan diri. Setelah diskusi berakhir, berita tersebut langsung menyebar di batalion penjaga langit. Misi ini tidak terbatas hanya untuk 10 penjaga langit, namun ke-10 orang ini yang akan memimpin sebuah grup. Selama beberapa hari berikutnya semua anggota batalion ini mulai membentuk grup sesuai dengan bagaimana pembagian hadiahnya. Beberapa grup terkuat termasuk grup Lei Chong dan Lu Xiaoyu yang punya pesilat di level keempat atau yang lebih tinggi. Tentu saja ada juga yang pergi sendirian seperti Feng Hanyu, peringkat pertama di 10 penjaga langit. Ia adalah satu-satunya master bela diri sehingga kekuatannya saja bisa mengalahkan sebuah grup. Karena Zhao Feng baru saja bergabung dengan batalion ini, ia membentuk grup bersama Zhao Yufei dan Huang Qi, meski kekuatan mereka tidak bisa disetarakan dengan grup milik Lei Chong dan Lu Xiaoyu. Namun Zhao Feng yakin nilai pertarungannya bisa berada di peringkat teratas. Karena misinya akan dimulai beberapa hari lagi, Zhao Feng memakan salah satu tanaman obatnya yang berusia 1000 tahun. Garis bawah beberapa hari kemudian. Garis bawah, cahaya hijau dalam dimensi di mata kirinya telah bertambah lebar menjadi 2,3 meter. Saat ini Zhao Feng masih punya 1 tanaman obat lagi namun ia tidak akan menggunakannya. Terlalu sering menggunakan tanaman obat akan membuat efeknya justru akan menurun. Lagi pula Zhao Feng akan menyimpannya untuk saat-saat kritis ketika ia berusaha untuk menembus level ke-7. Garis bawah pelatihanku sudah berada di titik akhir dari level ke-6 namun masih ada sedikit jarak untuk mencapai puncaknya. Garis bawah, Zhao Feng berkata dalam hati. Itu sebabnya ia sangat bersemangat dalam misi ini karena potensi seseorang akan semakin meningkat pesat dalam situasi pertarungan antara hidup dan mati. Dalam sekejap mata, 5 hari untuk persiapan misi ini telah berlalu. Kejutan lainnya adalah Zhao Yufei juga telah menembus ke level 6 2 hari yang lalu dengan bantuan tanaman obat dari Zhao Feng. Keesokan paginya, semua orang di level keempat atau yang lebih tinggi terpecah menjadi beberapa grup kecil dan meninggalkan Istana Guanjun. Salah satu grup kecil itu berisi 3 orang yang dibentuk oleh Zhao Feng, Zhao Yufei dan Huang Qi. Kakak Feng, apakah level pelatihanmu benar-benar hanya berada di puncak level kelima?
Suara Zhao Yufei terlihat curiga. Saat di rumah klan keluarga Zhao ia tahu betul bagaimana cepatnya perkembangan latihan Zhao Feng. Jika ia telah mencapai level ke-6, bagaimana mungkin Zhao Feng masih berada di puncak level ke-5? Mendengar pertanyaan tersebut Huang Qi pun penasaran. Kau benar, ini bukan level pelatihanku yang sebenarnya. Zhao Feng tidak lagi menyembunyikannya dan melepaskan aura yang sesungguhnya. Puncak level ke-6, Zhao Yufei dan Huang Qi merasakan tekanan hebat ke arah mereka. Aura Zhao Feng terasa begitu pekat dan berat. Auranya itu bahkan punya tekanan yang lebih hebat dari pesilat lain di puncak level ke-6. Setelah ia menunjukkan auranya, Zhao Feng lalu menyembunyikannya lagi menjadi di awal level ke-6, sama dengan Zhao Yufei dan Huang Qi. Zhao Feng sengaja menunjukkan hal tersebut kepada mereka agar mereka bisa percaya kepadanya. Sekarang karena ia telah menyembunyikannya, ia bisa melakukan serangan secara diam-diam di pertarungan nanti. Ketiganya meninggalkan ibu kota provinsi Guanjun dan mereka pun sampai di perbatasan setelah beberapa hari perjalanan. Wilayah ini terlihat terbengkalai dan masih liar dengan banyak pepohonan, sungai, anak sungai, tebing dan beberapa desa di sekitarnya. Namun jalan di wilayah ini juga satu-satunya jalan menuju ke negara Maple Api jadi kemungkinan penjahat-penjahat itu dikirimkan oleh negara tersebut. Setelah kita meninggalkan desa ini, kita akan memasuki wilayah berbahaya di mana para penjahat bersembunyi. Zhao Feng membuka peta dan mendiskusikan beberapa hal dengan Zhao Yufei dan Huang Qi. Hehe, Nona Yufei, apakah kau ingin bergabung dengan grupku? Sebuah tawa yang terdengar sombong tiba-tiba muncul. Zhao Feng dan kedua temannya itu pun berbalik dan melihat Lu Xiaoyu yang memimpin 7 orang sedang lewat. Kemenangan pertama, suara Lu Xiaoyu membuat Zhao Feng mengernyitkan alisnya. Apa si brengsek itu mencoba mencuri anggota grupnya di depan matanya? Tentu saja Zhao Feng harus mengakui kekuatan grup Xiaoyu memang sangat kuat. Ada 3 anggota di level ke-4 dan sisanya ada di puncak level ke-5. Wajah Lu Xiaoyu selalu tersenyum lebar saat ia menatap Zhao Yufei. Semua orang mengenal Yufei di Batalion Penjaga Langit. Terima kasih atas tawaranmu namun aku sudah punya grup sendiri. Zhao Yufei menolak tawaran Lu Xiaoyu tanpa ekspresi sama sekali. Garis bawah ditolak. Garis bawah, bukankah gadis ini suka laki-laki yang kuat? Garis bawah. Lu Xiaoyu sedikit terkejut. Ia cukup tampan, ditambah bahwa ia sangat berbakat, gadis mana yang bisa menolaknya. Dengan kekuatan kalian bertiga akan sulit bagi kalian untuk mempertahankan diri. Lu Xiaoyu menatap Zhao Feng dan Huang Qi dengan menghina. Terima kasih atas perhatianmu, namun grup kami punya cara tersendiri untuk bertahan hidup. Kita akan lihat seperti apa nilai pertarungan kita nantinya, Zhao Feng berkata dengan santai. Nilai pertarungan, hahaha. Kalian pikir grup seperti kalian ini bisa disetarakan dengan grup kami? Seorang pemuda di puncak level ke-6 tertawa terbahak-bahak. Dia adalah Li Ziwen, peringkat ke-7 dari 10 penjaga langit. Ayo kita pergi. Zhao Feng tidak mempedulikan grup lainnya dan memimpin Zhao Yufei dan Huang Qi ke dalam wilayah berbahaya itu. Beberapa saat kemudian, mereka bertemu dengan grup lain yang dipimpin oleh 10 penjaga langit lainnya. Grup Lei Chong bahkan lebih kuat lagi dengan 10 anggota dan 2 orang dari 10 penjaga langit. Berhadapan dengan grup dengan formasi seperti itu, membuat Huang Qi menjadi sedikit gelisah. Saudara Zhao, apa kau yakin kita akan mendapatkan beberapa nilai pertempuran? Huang Qi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika dilihat jumlah anggota, mereka cuma bertiga. Jika mereka sedang sial dan bertemu 10 orang penjahat, mereka akan berhadapan dengan bahaya besar akan dibunuh oleh para penjahat itu. Tenang, nilai pertempuranmu tidak akan rendah, Zhao Feng sangat yakin. Jika kau tidak percaya padaku, kau boleh bergabung dengan grup lain. Melihat rasa percaya diri di wajah Zhao Feng, rasa khawatir di hati Huang Qi sedikit menghilang. Garis bawah setengah jam kemudian. Garis bawah, ketiganya pun memasuki wilayah yang berbahaya. Bentang alamnya sangat rumit, namun Zhao Feng sama sekali tidak menengok kanan-kiri saat berjalan. Zhao Yufei dan Huang Qi harus melihat peta beberapa kali untuk melihat apakah mereka berada di jalan yang benar, namun Zhao Feng tidak perlu melihat peta lagi karena ia punya salinan peta di pikirannya dan dengan kemampuan mata kirinya, dia seolah melihat pemandangan asli lokasi tersebut. Saudara Zhao, kita akan kemana? Huang Qi terlihat bingung saat melihat peta. Ada aliran sungai di atas sana, tepat di sebelah ngarai. Air dan makanan adalah suatu keharusan untuk para penjahat itu, Zhao Feng berkata dengan yakin. Beberapa saat kemudian sungai itu pun terlihat dan tak jauh dari sungai itu memang ada ngarai. Huang Qi pun berdecak kagum.
Ia tidak menyangka ingatan Zhao Feng sangat bagus sehingga ia bisa mencocokkan peta dengan pemandangan sesungguhnya. Kita akan mencegat mereka di sini. Huang Qi, kau bersembunyi di sungai, Yu Fei kau bersembunyi di antara batu dekat jalan menuju ke ngarai. Zhao Feng langsung memberikan perintah kepada keduanya. Zhao Yufei tidak punya kecurigaan apapun dan ia segera bersembunyi di antara bebatuan itu. Huang Qi sedikit ragu namun ia segera melompat ke arah sungai. Garis bawah Cheng. Garis bawah. Zhao Feng melompat ke sebuah pohon dan menyiapkan busur bintang emas lalu membidikkannya ke arah ngarai. Sebenarnya ia sudah melihat beberapa orang yang mencurigakan datang dari ngarai dengan mata kirinya. Garis bawah beberapa saat kemudian. Garis bawah. Dari arah ngarai terdengar suara langkah kaki dan beberapa orang yang berpakaian seperti orang kebanyakan pun muncul. Ada total 3 orang dengan ketuanya di puncak level kelima dan pengikut di kanan kirinya berada di level keempat dan kelima. Ketiganya datang ke arah sungai dan meminum airnya. Serang, Zhao Feng menarik busurnya dan melepaskan anak panahnya. Busur panahnya bergetar saat anak panah emasnya melesat di udara dan membuat garis melengkung yang sempurna. Garis bawah garis bawah. Panah itu tepat mengenai bahu laki-laki kurus dan ia pun terjatuh. Penyergapan, ketuanya berteriak saat ia mengamati sekelilingnya. Garis bawah Hua, garis bawah. Saat itu juga seorang pemuda muncul dari aliran sungai. Tapak menantang awan, Huang Qi menyerang dari sisinya dan langsung bertabrakan langsung dengan ketuanya. Garis bawah garis bawah. Karena itu adalah serangan mendadak, ketuanya pun langsung terluka ringan. 13 tendangan Willow, Huang Qi menyerang saat ia mendapatkan kesempatan dengan jurus level puncaknya. Ma San, aku akan menolongmu. Penjahat terakhir langsung menyerang Huang Qi dari sisinya. Garis bawah Shou garis bawah. Namun saat itu juga sebuah anak panah lain melesat di udara dan menembus baju laki-laki gemuk itu. Hampir saja, laki-laki gemuk itu berguling ke samping dan berhasil menghindari panah tersebut. Hati-hati dengan panah dari tempat yang gelap. Laki-laki kurus itu mengerang kesakitan. Anak panah pertama mengenai titik vitalnya sehingga ia tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Kau mundurlah dan laporkan keadaannya. Ketua penjahat itu memberikan perintah kepada laki-laki gemuk saat ia menangkis serangan Huang Qi. Berhati-hatilah, Ma San. Laki-laki gemuk itu langsung berbalik dan berlari ke arah tadi ia datang. Kemana dia akan melarikan diri? Dari bebatuan muncul seorang gadis cantik dan menghadang jalannya. Zhao Yufei dan Huang Qi pun terlibat perkelahian dengan musuh mereka. Lawan Huang Qi telah mencapai puncak level kelima dan sangat berpengalaman dengan gerakan jurus rahasia. Lawan Zhao Yufei telah melatih beberapa teknik pertahanan badan yang membuatnya punya kekuatan yang besar. Zhao Feng berdiri di atas pohon dengan satu tangan memegang busur panahnya. Ia tidak ikut menyerang penjahat tersebut karena ia pikir kedua temannya itu belum pernah merasakan pengalaman pertempuran antara hidup dan mati. Kedua penjahat itu punya banyak tipuan dan meskipun level pelatihan mereka lebih rendah, mereka tidak langsung kalah begitu saja. Sekitar 10 jurus kemudian, tebasan angin suci. Zhao Yufei menggunakan jurus level puncaknya dan berhasil mengalahkan si laki-laki gemuk itu. Musuh yang dihadapi Huang Qi sedikit lebih sulit dan ia baru bisa dikalahkan setelah 20 jurus. Garis bawah Teng, garis bawah. Setelah semua penjahat dikalahkan, barulah Zhao Feng turun dari pohon. Kenapa kau tidak menyerang? Huang Qi merasa sedikit kesal. Zhao Feng hanya menembakap 2 anak panah dan ia tidak menolong mereka sama sekali. Kalian berdua harus memikirkan cara untuk bertarung. Kalian menghabiskan waktu terlalu lama hanya untuk mengalahkan seseorang yang level pelatihannya berada di bawah kalian. Zhao Feng berkata dengan santai. Kau, Huang Qi ingin mengomelinya namun saat ini ia tidak bisa berpikir apapun lagi. Lawannya punya banyak tipuan dan ia bisa saja kalah andai saja level pelatihannya tidak lebih tinggi dari penjahat tersebut. Kakak Feng benar, kita kurang pengalaman bertarung. Zhao Yufei menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ketiganya mengumpulkan barang-barang dari badan para penjahat itu dan menemukan berbagai jenis barang seperti obat beracun, belati yang tersembunyi dan lain-lainnya. Ampuni kami, penjahat yang terkena panah pertama bersujud berulang-ulang kali. Garis bawah garis bawah. Zhao Feng menusuk lehernya dengan satu jarinya. Kalian urus masing-masing satu penjahat. Zhao Feng mengalihkan pandangannya ke Zhao Yufei dan Huang Qi. Kedua temannya itu adalah murid jenius dan selalu dilindungi oleh klan keluarganya sejak mereka masih kecil. Jadi, mereka sama sekali tidak punya pengalaman dalam pertempuran seperti ini ataupun membunuh. Huang Qi sedikit ragu lalu menggemeretakkan giginya dan membunuh ketuanya. Jika ia tidak membunuhnya, ia tidak akan mendapatkan nilai pertarungan.
Namun Zhao Yufei adalah seorang perempuan jadi rasa tidak mau muncul di wajahnya. Tolong jangan bunuh aku, Nona cantik, penjahat bertubuh gemuk itu berteriak dengan sedih sehingga membuat Zhao Yufei merasa tidak ingin membunuhnya. Zhao Feng hanya tertawa dengan dingin namun tidak berkata apapun. Cakar elang besi. Tiba-tiba sinar mata penjahat itu berubah saat tangannya tiba-tiba menyerang Zhao Yufei tepat mengarah ke lehernya. Tebasan angin suci. Tangan Zhao Yufei yang sehalus batu giok itu pun mengayun cepat dan selanjutnya kepala penjahat itu pun menggelinding di tanah. Zhao Yufei dan Huang Qi merasa ingin muntah setelah melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya. Hanya wajah Zhao Feng yang terlihat biasa saja. Ia sedikit kaget melihat reaksi kedua temannya itu karena reaksinya berbeda saat ia pertama kali membunuh. Dulu saat di hutan awan langit, Zhao Feng sangat tenang saat percobaan pembunuhannya di mana akhirnya ia bisa membunuh keduanya orang yang dikirim untuk membunuhnya itu. Setelah ia memikirkan soal itu, rasanya ia harus berterima kasih kepada mata kiri misteriusnya itu. Pertarungan pertama ini adalah sebuah kemenangan dan Huang Qi serta Zhao Yufei telah belajar banyak. Sisa hari itu dihabiskan ketiganya dengan tetap berada di wilayah tersebut namun mereka selalu berganti posisi dan tempat. Saat sore hari, ketiganya berhasil mengalahkan total 7 orang, 4 orang level kelima dan 3 orang di level keempat. Setelah beberapa kali pertarungan dengan para penjahat, Huang Qi dan Zhao Yufei pun semakin berkembang pesat dan kerjasama mereka semakin bagus. Zhao Feng diam-diam menganggukkan kepalanya saat melihat kedua temannya itu. Mental bertarung mereka juga jauh lebih baik. Malam ini, kita akan memasuki bagian dalam ngarai itu. Menurut hasil pengamatanku kemungkinan besar ada markas penjahat di sana yang mungkin masih tersisa beberapa orang. Sekali lagi Zhao Feng memberikan tugas kepada Huang Qi dan Zhao Yufei. Tugas yang pertama adalah mengumpulkan informasi, yang akan dilakukan oleh Zhao Feng sendiri. Dengan kemampuan mata kirinya, ia tidak hanya terlahir sebagai pemanah, ia juga seorang pengintai yang handal. Zhao Feng hanya butuh waktu beberapa menit untuk pulang pergi ke ngarai tersebut. Ikuti aku, hanya itu yang dikatakan Zhao Feng saat mengarahkan Zhao Yufei dan Huang Qi ke bagian dalam ngarai tersebut. Selama di perjalanan, Zhao Feng melalui jalan yang tidak akan bisa terlihat oleh para penjahat tersebut. Hal ini membuat Huang Qi penasaran apakah semua penjahat telah tewas. Garis bawah beberapa saat kemudian. Garis bawah, Zhao Feng, Zhao Yufei dan Huang Qi bersembunyi di balik sebuah batu raksasa. Ada penjahat di dalam kabin kayu itu dan di dalam gua itu, ujar Zhao Feng kepada kedua temannya. Haha, kita akan menyergap mereka lagi. Ada berapa banyak dan seberapa kuat mereka? Huang Qi menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya, mereka telah melakukan banyak penyergapan hari ini sehingga ia sangat yakin mereka bisa menang. 1 orang di puncak level ke-6, 2 orang di level ke-6 biasa, 3 orang di level ke-5, 4 orang di level ke-4, totalnya ada 11 orang, jelas Zhao Feng. Garis bawah apa? 11 orang. Garis bawah. Mata Huang Qi terbelalak dan pipinya berkedut. Apa kau gila? Itu markas para penjahat, ayo kita lari dari sini. Oke. Para pendengar jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum.